Qin Fan dapat merasakan bahwa ada bahaya besar yang tersembunyi di gunung tinggi yang tidak biasa itu. Dia juga dapat mengetahui dari kotak besi abu-abu bahwa roh tulang di gunung yang dalam itu luar biasa. Jadi dia sudah memikirkannya dengan matang. Jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, akan sulit untuk masuk dan menemukan spesies Evil. Maka dia menimbangnya berkali-kali dan memutuskan untuk mengusir harimau dan memangsa serigala, padahal mudah untuk memancing serigala masuk ke dalam rumah. Harta karun apa yang bisa ditemukan di gunung aneh itu? Setelah mendengar ini, beberapa orang lainnya juga mengikuti arah yang ditunjuk Qin Fan dan memandangi gunung yang gundul itu dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu harta karun apa lagi yang ada secara spesifik, tetapi akan ada banyak benda semacam ini di dalamnya. Pada saat ini, Qin Fan membalikkan tangannya, dan kengerian merah berisi tulang para dewa muncul di tangannya tangan. Memancarkan cahaya yang aneh dan misterius. Dia tahu bahwa bagi seorang biksu bela diri yang kuat, tidak ada yang lebih menarik daripada tulang belulang para dewa yang mengandung banyak misteri. Tulang para dewa memungkinkan mereka merasakan dan menghubungi nafas para dewa. Hal ini memungkinkan mereka menerobos alam suci bela diri dan bahkan mengarah ke tingkat seni bela diri yang lebih tinggi. Bahkan Jin Yang Wu Seng Hongshan yang paling kuat pun sangat mementingkan inti kristal merah ini, apalagi mereka. Benar saja, ketika mereka melihat Qin Fan mengeluarkan yang merah ini, semua orang tidak bisa menahan mata mereka berbinar dan mereka terlihat sangat bersemangat. Maksudmu ada banyak roh tulang di gunung yang tinggi ini. Bahkan Bao Changsong, santo bela diri tingkat 6 dengan kekuatan tertinggi, mau tidak mau bertanya kepada Qin Fan, tulang para dewa ini lebih penting bagi yang lebih tinggi, dunia seni bela diri. The Martial Saint, semakin besar daya tariknya. Ya, saya pikir Anda semua tahu bahwa inti kristal merah ini mengandung tulang para dewa. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang betapa bergunanya benda ini bagi para suci bela diri yang kuat. Saya jamin Anda bisa mendapatkan banyak tulang para dewa di dalamnya. Inti kristal memiliki kualitas lebih tinggi daripada yang ada di tanganku dan mengandung aura dewa yang lebih kaya. Qin Fan menunjukkan inti kristal merah di tangannya, dan kemudian melanjutkan, tentu saja, tulang itu roh juga. Itu akan lebih kuat, mungkin ada orang suci tulang level 5, orang suci tulang level 6, atau bahkan yang lebih kuat, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Setelah mendengar kata-kata Qin Fan, semua orang yang hadir berpikir sejenak. Mereka secara alami mengetahui tentang tulang para dewa. Faktanya, di tingkat keempat, beberapa dari mereka membentuk tim untuk berburu roh tulang di hutan purba dan mendapatkan inti kristal merah semacam ini. Dapat dikatakan bahwa inti kristal merah ini lebih menarik bagi mereka daripada inti kristal Evil tingkat 8. Dari puncak gunung, dia bisa melihat bahwa seharusnya ada tiang gunung di belakang puncak gunung ini, jika memang ada roh tulang. Seharusnya di gunung itu, mereka harus mendaki gunung gundul di depan mereka untuk melihatnya. Tentu saja kami memiliki kemampuan untuk mendapatkannya, tetapi siapa yang tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah, Qin Fan, dan bagaimana Anda mengetahuinya? Orang tua Dousan melirik ke arah Qin Fan dan berkata dengan suara seram. Kamu adalah orang suci bela diri, dan tingkat kekuatanmu jauh lebih tinggi daripada milikku. Saya pikir kamu juga dapat secara samar-samar merasakan bahwa gunung itu tidak biasa. Qin Fan juga melihat kembali ke arah Dousan dan melanjutkan dengan tenang dan ini adalah kamu menginginkanku untuk mengatakannya. Apakah Anda percaya atau tidak, itu terserah Anda. Qin Fan tahu bahwa Dousan telah menipunya sejak awal, tetapi dia bukanlah anak laki-laki sembrono, jadi dia secara alami tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Faktanya, dia terlalu takut pada para Martial Saint yang kuat ini. Jika dia bertemu dengan salah satu dari orang-orang ini sendirian, dia mungkin masih waspada. Di hadapan para santo bela diri yang kuat lainnya, mereka juga harus memperhatikan status mereka, menghargai wajah mereka, dan tidak akan mengambil tindakan terhadap santo bela diri dengan santai. Bagaimana menurutmu? Bao Changsong adalah yang terkuat. Setelah beberapa saat merasakan, dia mengkonfirmasi kebenaran kata-kata Qin Fan. Kemudian dia melirik ke arah Martial Saint kuat lainnya dan bertanya. Hei, kalau begitu, ayo pergi dan lihat. Yang terkuat yang kita temui di lantai 4 Menara 9 Naga adalah Bone Saint tingkat 4 dan monster perantara tingkat 8. Tidak peduli seberapa kuat gunung aneh itu adalah, sedikit dari kita jangan khawatir jika kita berkumpul. Chen Yu, Master Seni Bela Diri tingkat 5, berkata dengan keras. Dia adalah prajurit termuda di tim selain Yun Fei Yang. Dia berusia hampir 50 tahun kepribadian yang relatif lugas. Aku tidak keberatan. Bagaimanapun,
Kita berada di hutan hanya untuk menemukan tulang para dewa. Jika memang ada benda seperti itu di puncak gunung itu, sebaiknya kita pergi dan melihat-lihat. Fang Yi yang terlihat baik hati, seorang prajurit suci yang kuat, juga menyipitkan matanya dan berkata dengan keras. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Jika apa yang dikatakan Qin Fan terbukti benar, kami akan berbagi sebagian hasil panen dengannya. Yun Fei Yang juga berkata dengan lantang saat ini, tulang para dewa juga sangat penting dia. Yun Fei Yang, apakah aku mendengarmu dengan benar? Biarkan seorang seniman bela diri yang kuat mengikuti kita dan meminta kita memberinya bagian dari tulang para dewa yang dipanen. Dosan sangat tidak puas dengan ini. Bagaimanapun, ini adalah berita yang dibagikan Qin Fan kepada kami. Tuan Do, Anda juga mengatakan sebelumnya bahwa itu akan baik untuk semua orang. Yun Fei Yang membela Qin Fan dengan adil. Jangan pikirkan itu. Berapa besar bahayanya tanpa dia jika kita orang-orang membuka jalan di depan? Bukankah itu baik untuk semua orang? Selain itu, dia hanyalah seorang martial lord, jadi apa gunanya? Memiliki tulang para dewa. Kemudian Dosan melanjutkan sambil mendengus rahasia. Tidak masalah, semua orang hanya akan mengandalkan kekuatan mereka ketika saatnya tiba. Qin Fan tidak peduli dan hanya berkata dengan ringan. Dia telah menjalani hidup dan mati di hutan ini, dan sekarang dia memiliki kepercayaan diri sendiri. Lagi pula, target utamanya kali ini bukanlah tulang para dewa, tapi spesies ibel. Baginya, benih ibel keempat ini jauh lebih penting dari ribuan tulang dewa. Namun, dia berharap orang-orang ini akan membantunya memburu roh tulang dan mendapatkan cukup tulang para dewa sebelum pergi, sehingga dia bisa mencari benih ibel sendirian. Dia merasakan bahwa benih ibel ini tersembunyi di bawah tanah dan tidak mudah ditemukan. Ini juga menjadi alasan penting mengapa ia berani mengusir harimau dan menelan serigala. Semua orang sedikit terkejut dengan kepercayaan diri Qin Fan. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa martial lord kecil ini bisa begitu tenang di lantai 4 menara 9 naga, di mana bahkan para martial saint pun harus berhati-hati. Hehe, dia layak menjadi anak mukjizat. Dia masih begitu tenang saat ini. Lalu aku ingin melihat keajaiban apa yang dimiliki anak mukjizat kita. Ketika Dosan mendengar Qin Fan mengatakan ini, dia terkekeh, seperti jika dengan senyuman. Mungkin karena dia iri dengan bakat Qin Fan, orang ini sepertinya memiliki prasangka buruk terhadap Qin Fan. Kalau begitu, mari kita pergi ke sana dan melihatnya sekarang. Pakar martial saint tingkat 6 Bao Changsong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Fan, dan kemudian memutuskan untuk mengatakannya orang-orang ini. Mohon tunggu sebentar. Qin Fan berhenti sejenak, lalu berbalik dan memanggil hutan di belakangnya, King Feng, kemarilah. Sesaat kemudian, di hutan lebat, boneka setengah dewa yang memegang pedang King Feng muncul dengan tenang dan cepat, datang langsung ke Qin Fan, dan kemudian berdiri dengan patuh di belakangnya. Siapa ini? Ketika boneka setengah dewa ini muncul, semua orang terkejut, termasuk Bao Changsong terkuat yang juga menunjukkan ekspresi waspada. Tak seorang pun di antara para martial saint yang kuat ini menemukan seseorang bersembunyi dalam jarak 100 kaki di belakang mereka. Dan Dosan, yang masih memiliki sedikit penghinaan dan ejekan terhadap Qin Fan di wajahnya, tidak bisa menahan senyumnya mengeras dan menjadi sedikit jelek, karena dia merasa bahwa dia tidak dapat melihat melalui orang kuat martial saint yang baru tiba ini, tapi martial saint yang kuat ini jelas bersama Qin Fan. Jangan khawatir semuanya, ini pengawalku dan tidak akan memusuhi kita. Qin Fan hanya berkata enteng. Di satu sisi, dia tahu bahwa orang-orang ini berspekulasi tentang mengapa dia, seorang martial lord, bisa mencapai tingkat keempat yang berbahaya, jadi dia hanya memberi mereka jawaban di sisi lain, karena dia merasakan gunung di depannya dia memang penuh bahaya, saya tidak percaya bahwa orang suci bela diri yang kuat lainnya akan melindungi diri mereka sendiri pada saat-saat kritis. Dengan adanya boneka setengah dewa ini, dia akan tampak lebih aman, dan pada saat yang sama, itu juga akan membuat para santo bela diri yang kuat ini ketakutan. Pengawal, apakah kamu mengatakan bahwa kamu bisa datang ke lantai 4 menara 9 naga karena pengawal ini? Siapa nama senior ini? Kenapa kamu belum pernah melihatnya sebelum memasuki menara 9 naga? Orang kuat martial saint tingkat kelima, Chen Yu berbicara saat ini bertanya dengan suara. Namanya King Feng. Dia datang nanti. Dia tidak suka berbicara dengan orang lain. Kamu tidak perlu memperhatikannya. Ayo lanjutkan saja. Faktanya, meskipun boneka setengah dewa ini sekarang telah diganti dengan inti kristal ibel tingkat 8, kekuatan yang dapat diberikannya hanya sekitar kekuatan martial saint tingkat kelima, level martial saint dalam pertempuran yang menentukan, bagaimanapun juga, ia tidak bisa menggunakan seni bela diri.
Namun tubuh boneka setengah dewa tidak memiliki banyak vitalitas, namun tidak mudah bagi orang lain untuk melihat kekuatan aslinya. Dan karena dia memiliki tubuh manusia setengah dewa, dia seharusnya mampu menahan serangan dari Santo bela diri tingkat 6 atau 7. Kalau begitu, ayo maju. Bao Changsong melirik boneka setengah dewa itu lagi, dan tidak melihat apapun tentang Niduan. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, tapi samar-samar dia merasa bahwa boneka setengah dewa itu sedikit berbeda dari manusia normal. Karena penambahan boneka setengah dewa, lelaki tua kecil di Dousan tidak berani berkata apa-apa lagi. Sebelumnya, Qin Fan adalah seorang raja bela diri kecil, dan dia tidak memiliki latar belakang, jadi dia secara alami bisa menggunakan sikap yang merendahkan dan superior, sikap. Tapi sekarang ada orang kuat misterius yang tidak akan pernah meninggalkan Qin Fan, benar-benar melindunginya seperti pengawal, status Qin Fan akan segera naik. Perlahan-lahan, saat mereka menyaksikan gunung aneh dan gundul itu mendekat, semua orang semakin merasakan aura berbahaya, dan mereka menjadi semakin yakin bahwa apa yang dikatakan Qin Fan adalah benar. Puncak gunung ini benar-benar aneh. Bahkan tidak terlihat hidup sama sekali. Ketika mereka mendaki puncak gunung, semua orang, termasuk Qin Fan, memiliki perasaan khusus di hati mereka, seolah-olah mereka memiliki awan gelap yang terselubung hatiku. Saat kakinya menginjak bebatuan, darahnya terasa seperti ditarik keluar. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya mendaki ke puncak gunung aneh yang menjulang tinggi ke awan dengan susah payah. Begitu mereka mencapai puncak, semua orang tidak sabar untuk melihat ke bawah, ingin melihat apa yang ada di dalam tiang gunung itu akan menjadi sesuatu yang istimewa tentangnya. Pada pandangan pertama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan tertegun sejenak. Kejutan, mengejutkan, menakjubkan. Pada saat ini, ketika semua orang di puncak gunung melihat ke bawah, bahkan para martial saint yang berpengetahuan dan berpengalaman ini pun merasa sangat terguncang di dalam hati mereka. Karena mereka melihat di sisi lain gunung yang tinggi, lembah pegunungan atau lembah yang dalam tampak sangat luas, seperti dataran dengan kuda berlari, dan jaraknya lebih dari 10 mil. Bukan ini intinya. Intinya di lembah ini, ada banyak sekali tulang dan kerangka putih yang tersebar di mana-mana, ribuan, padat, tak terhitung jumlahnya. Semua orang berada di puncak gunung, melihat ke bawah dari posisi tinggi, dan melihat hamparan salju cerah yang luas, yang membuat pegunungan di sekitarnya bersinar terang. Sangat terang sehingga sulit untuk melihatnya secara langsung, dan sangat terang hingga membuat mata Anda sakit. Tulang-tulang ini tidak semuanya sama. Ada yang kerangka yang pernah dilihat semua orang sebelumnya, ada yang terlihat seperti binatang dengan tulang putih, ada yang merupakan tumbuhan menakutkan khusus yang tumbuh dari tulang, dan ada pula bangunan yang seluruhnya terbuat dari tulang. Tanahnya ditutupi tumpukan tulang putih, tidak ada tanah atau bebatuan sama sekali, apalagi tumbuhan lainnya. Tidak ada apapun selain berbagai tulang di sini. Ini benar-benar negara tulang belulang. Pantas saja kamu tidak bisa merasakan kehidupan sama sekali di sini. Ini adalah tempat mati. Mereka merasakan aura suram dan menakutkan muncul dari bawah ke atas. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Meskipun dia masih berdiri di puncak gunung, agak jauh dari lembah di bawah, Qin Fan hampir tidak bisa merasakan teror dari kerangka itu. Dilihat dari kekuatan kerangka tersebut, kerangka ini tampaknya memiliki hierarki yang sama dengan kelompok kerangka di lantai 3 Menara Kowloon. Ada yang menjadi pemimpin, ada yang tentara, dan mereka tampak teanisir dengan baik. Dan Bon Sein tingkat ketiga, yang sudah menjadi roh tulang terkuat di tingkat ketiga, hanyalah seorang prajurit di tingkat terbawah pasukan. Ada puluhan ribu tentara seperti itu, tak terhitung jumlahnya. Di atas prajurit Bon Sein level 3 ini, Bon Sein tingkat keempat adalah seorang perwira. Dia memiliki 100 tentara Bon Sein tingkat ketiga di bawah komandonya. Bon Sein tingkat kelima adalah kapten ribuan, bertanggung jawab atas 10 brigade yang terdiri dari 100 orang, dan jumlahnya lebih dari 100. Yang lebih kuat lagi adalah orang suci tulang tingkat 6 yang terlihat seperti pemimpin sebuah partai, dan kapten yang bertanggung jawab atas wilayah yang luas. Namun, jumlah kerangka seperti itu relatif sedikit, hanya sekitar beberapa lusin. Tulang tubuh pemimpin kerangka ini tidak berwarna putih bersih, melainkan berwarna merah tua yang terlihat berdarah. Sangat menakutkan. Mereka semua mengenakan pelindung tulang dan menunggangi kuda tulang. Yang mereka pegang bukanlah sabit tulang, melainkan tombak tulang. Selain itu, di atas Bon Sein tingkat 6, ada 5 atau 6 Bon Sein tingkat ke-7 yang terlihat seperti jenderal. Tulang kerangka ini tampak berwarna perak, dengan kilau yang sangat keras. Jenderal kerangka itu juga mengenakan jubah tulang yang megah dan baju besi tulang yang tampak lebih kuat.
Apa yang dia pegang di tangannya bukanlah sabit tulang, tetapi tombak berbentuk persegi yang panjangnya lebih dari 3 kaki, menunggangi binatang tulang besar. Ia memiliki aura kuat yang melesat langsung ke langit, dan aura kematian suram yang membuat orang langsung merasa tercekik. Pada saat ini, pasukan yang kuat ini sepertinya sedang melakukan latihan. Mereka begitu tak bernyawa dan berteriak dengan keras sehingga semua orang di puncak gunung merasakan penindasan yang sangat besar dan hati mereka sangat berat. Kini di puncak gunung, ada 7 orang termasuk para boneka setengah dewa. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan di atas level Martial Saint, dan yang terkuat bahkan mencapai kekuatan Martial Saint level 6. Tapi dibandingkan dengan negeri tulang di depanku, rasanya tidak berarti. Meskipun kerangka di depan Anda semua membawa tulang para dewa, jumlahnya sangat banyak. Terutama mereka yang memiliki Bone Saint level 5 ke atas sangat menarik bagi Martial Saint yang kuat seperti mereka. Tetapi bahkan Martial Saint Bao Changsong tingkat 6 yang paling kuat pun tidak memiliki keberanian untuk menerobos kerajaan tulang ini. Bahkan jika Bao Changsong hampir tidak bisa menghadapi Jenderal Kerangka Perak dengan kekuatan Santo Tulang level 7 itu. Tapi ada 5 atau 6 level ini di sini. Dan ada lusinan pemimpin kerangka dengan kekuatan orang suci tulang tingkat 6. Jika dia adalah Santo Bela Diri tingkat 6, dia mungkin akan tenggelam begitu dia memasukinya. Semuanya, lihatlah bangunan tulang yang mirip istana. Ada manusia kerangka yang terlihat seperti seorang kaisar. Tampaknya kerajaan tulang ini berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, salah satu seni bela diri tingkat 5 Seng Chen Yu tiba-tiba menunjuk ke suatu arah dan merendahkan suaranya. Semua orang mendengar ini. Melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Chen Yu, saya melihat sebuah istana tulang tinggi di depan saya. Ada singgasana tulang yang besar dan mewah, dan seorang manusia kerangka yang tampak megah sedang duduk di sana, menyaksikan pasukan kerangka berlatih di bawah. Tulang di tubuh kerangka ini berwarna emas dan bersinar, bahkan tulang para dewa di dahinya pun berwarna emas. Dia mengenakan pelindung tulang dan jubah yang paling agung dan mulia di antara penonton, dan dia memegang tongkat tulang di tangannya yang mewakili kekuatan tertinggi. Sepasang mata hantu hijau yang kuat dan tajam mengamati seluruh penonton. Di bawah keagungan kaisar ini, semua kerangka menghormatinya seperti dewa. Raja kerangka ini memiliki kekuatan yang tak terduga. Dia setidaknya adalah orang suci tulang tingkat 8 atau lebih. Bao Changsong, orang suci bela diri tingkat 6 terkuat, hampir tidak bisa menebak kekuatan kaisar kerangka ini. Setelah menarik napas, suaranya bergetar. Selain itu, setiap orang juga dapat melihat seekor binatang besar bertulang putih duduk tegak tidak jauh di depan singgasana tulang kaisar kerangka emas. Binatang buas bertulang putih ini tingginya lebih dari 10 kaki dan panjang puluhan kaki, dengan 3 tengkorak mirip guk-guk serigala. Terdapat juga duri tulang putih tajam panjang di punggungnya, memanjang dari ujung punggung hingga dahi ketiga kepalanya. Sebuah tanduk di atas kepala panjangnya 20 cm dan bersinar dengan cahaya sedingin es. Ekor naga sepanjang 1 kaki berayun dengan liar, menyebabkan semburan jeritan yang menusuk menembus udara. Kekuatannya pasti sebanding dengan monster-monster yang telah mencapai level ke-8. Takut, itu terlalu menakutkan. Pasukan tulang yang kuat itu sudah cukup menakutkan, dan sekarang ada kaisar kerangka dan monster tulang super yang sangat kuat dan ganas. Semua orang sekarang bahkan tidak berani mengangkat nafas, karena takut monster menakutkan di bawah akan mengetahui jejak mereka. Pasukan kerangka sebesar itu bahkan bisa dikatakan sebagai kerajaan tulang. Jika kita hanya memiliki sedikit orang, mustahil untuk bersaing dengannya. Meskipun roh tulang ini memiliki tulang dewa di dalamnya, mustahil bagi kita untuk mendapatkannya. Ayo, menghadapi situasi saat ini, semua orang merasa sedikit putus asa. Melihat negara tulang seperti itu, kulit kepala Qin Fan mati rasa saat ini, dan hatinya tampak terkejut dan tertekan. Untungnya, dia tidak memilih untuk datang sendirian. Jika dia menghadapi situasi seperti itu sendirian, tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Fan mengerutkan kening. Meskipun target utamanya bukanlah inti kristal yang berisi tulang para dewa, disinilah dia merasakan reaksi ibel terkuat. Resonansi dari 3 benih ibel yang telah dimurnikan di tubuhnya telah mencapai tingkat ekstrim saat ini. Qin Fan sudah dapat menentukan bahwa benih ibel keempat ada di lembah di bawah. Di bawah tanah tulang itu. Jika Anda ingin menemukan benih ibel itu, Anda harus menyapu bersih semua tulang dan kerangka ini. Jika kita ingin menghadapi kerajaan Bon yang kuat ini, sepertinya kita harus mengumpulkan semua orang kuat di lantai 4. Setelah beberapa saat, Martial Saint Bao Changsong tingkat 6 berkata dengan keras. Kita seharusnya memiliki lusinan orang suci bela diri yang kuat di tingkat keempat ini,
yang sebagian besar berada di atas orang suci bela diri tingkat menengah, dan hampir semua orang suci bela diri manusia kita lebih kuat daripada orang suci tulang pada tingkat yang sama atau bahkan satu tingkat lebih tinggi. Jika memang ada kesempatan untuk mengumpulkan mereka semua. Tapi lantai 4 Menara 9 Naga begitu besar, sangat sulit untuk menemukan semua orang dan mengumpulkan mereka semua. Beberapa orang lain juga setuju, tetapi merasa bahwa ini adalah kasus ini sangat sulit untuk diterapkan. Saya memiliki metode rahasia yang dapat menyebabkan vitalitas bergetar dalam radius beberapa ratus mil. Diperkirakan semua Martial Saint yang kuat hampir tidak dapat merasakannya. Saya pikir kebanyakan orang akan datang untuk melihat apa yang terjadi lagi. Mata semua orang berbinar, dan hati Qin Fan juga tergerak. Jika Jin yang Martial Saint juga bisa datang ke sini, maka harapannya akan jauh lebih besar. Dia telah melihat kekuatan Jin yang Martial Saint dan mengetahui betapa kuatnya kerangka berikut, kecuali Kaisar Kerangka, kerangka lainnya pasti bisa disapu dengan mudah. Selain itu, selain Jin yang Martial Saint, ada beberapa orang super kuat di level bawah Martial Saint yang juga menguasai dunia aturan kecil, dan mereka juga sangat kuat. Yang paling penting adalah dengan adanya Jin yang Martial Saint di sini, keselamatannya akan lebih terjamin. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Jin yang Martial Saint ini memiliki harapan yang tinggi padanya dan menganggapnya sebagai penerusnya. Namun mengenai masalah spesies Ibel di bawah tanah tulang, dia masih sedikit khawatir akan ditemukan oleh orang kuat lainnya. Dalam hal ini, Saudara Bao, sebaiknya kamu mencoba mengumpulkan orang-orang kuat lainnya sebelum berdiskusi. Mendengar bahwa Bao Changsong telah berhasil mengumpulkan sekelompok orang kuat, yang lain semua berkata setuju, untuk mereka meskipun kerajaan ini tulang nampaknya sangat berbahaya, ini juga merupakan kesempatan langka. Jika Anda mendapatkan sesuatu, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Baiklah, biarkan aku bersiap. Meskipun metode rahasia ini hanya berguna bagi manusia, kamu harus membantuku melindungi metode ini dan berhati-hati agar tidak terlihat oleh tulang di bawah. Bao Changsong mengangguk dan berkata. Kemudian dia terlihat terbaring di tanah, perlahan menutup matanya, menunjukkan postur misterius dengan tangannya, dan mulai menggunakan teknik rahasia. Segera setelah teknik rahasia Bao Changsong mulai digunakan, semua orang merasakan getaran misterius antara langit dan bumi, yang menyebabkan resonansi khusus pada energi asli di tubuh setiap orang. Semua orang memandang Bao Changsong yang duduk di tanah dengan heran, merasakan rasa tidak percaya. Metode rahasia ini sungguh ajaib. Benar-benar dapat menembus jiwa dan hati. Orang dapat merasakan keberadaan perapal mantra bahkan jika mereka menutup mata. Merasakan vitalitas misterius yang bergejolak antara langit dan bumi, diam-diam Qin Fan merasakannya hatinya. Luar biasa. Kemudian Qin Fan diam-diam melirik ke lembah di bawah. Pada saat ini, dia kebetulan melihat Kaisar Kerangka tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mata hijau tajamnya tampak berputar perlahan. Arah yang mereka lihat adalah puncak gunung tempat semua orang berada. Apakah kamu sudah ketahuan? Semua orang terkejut dan buru-buru berusaha menyembunyikan aura mereka sebanyak mungkin. Qin Fan juga dengan cepat menarik kembali tubuhnya, tidak berani mengintip lagi. Untungnya, saya tidak tahu apakah itu karena Kaisar Kerangka hanya melihat sekeliling dengan santai, atau dia tidak memperhatikan semua orang sama sekali. Singkatnya, sepasang mata Will O' the Wisp hanya melirik ke puncak gunung, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya, dan sekali lagi menyaksikan latihan bawahannya di depannya. Kaisar Kerangka ini sangat aneh. Sepertinya saya merasa ada kekuatan yang sangat ajaib di dalamnya. Mungkin saja spesies Ibel ditekan di bawah tanah olehnya. Qin Fan tidak berani melihat ke arah Kaisar Kerangka adalah perasaan aneh di hatinya. Dia merasa jika dia tidak bisa membasmi Kaisar Kerangka, maka dia tidak akan bisa mendapatkan benih Ibel. Kaisar Kerangka yang misterius dan kuat ini lebih kuat dari Bonsai tingkat 8, tetapi mungkin bukan hanya Bonsai tingkat 8, tetapi mungkin bahkan lebih tinggi. Karena Bao Changsong hanyalah orang suci bela diri tingkat 6, dia masih belum bisa melihat kekuatan Kaisar Kerangka ini. Singkatnya, Qin Fan samar-samar merasa bahwa kecuali Jin Yang Wu Seng Hongshan, akan sulit bagi orang lain untuk memiliki kekuatan untuk membasminya. Oke, saya sudah menggunakan metode rahasia. Saya pikir semua manusia kuat di lantai 4 harus menerima sinyal yang saya kirimkan. Saya juga secara samar-samar menyampaikan arti peluang dan harta di sini. Diperkirakan sebagian besar orang kuat semua orang akan datang. Setelah sekian lama, Bao Changsong akhirnya membuka matanya lagi dan berkata kepada semua orang yang terlihat sedikit lelah. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, Saudara Bao. Sekarang kita tinggal menunggu yang lain datang dan membuat rencana saat itu.
Kalau begitu setiap orang harus berkultivasi terlebih dahulu. Kita semua memiliki tulang para dewa di tubuh kita. Kita juga dapat mencoba memurnikannya untuk melihat apakah kita dapat membuat terobosan. Bao Changsong berkata lagi, meskipun peluangnya kali ini besar, ini adalah pertemuan yang jarang terjadi dalam 1000 tahun. Jika kita mendapatkan tulang para dewa ini, kita mungkin tidak dapat menerobos ke alam yang kita impikan pada waktunya kerangka, kita harus lebih meningkatkannya. Sedikit kekuatan akan selalu memberimu lebih banyak perlindungan hidup. Setelah mendengar perkataan Bao Changsong, semua orang yakin bahwa tulang para dewa mengandung misteri yang sangat kaya dan sangat berguna bagi setiap martial saint yang kuat. Ada ribuan tulang dewa di bawah. Selama mereka bisa mendapatkan sebagian kecil, itu sudah cukup bagi mereka untuk menerobos ke alam dewa. Tetapi situasi saat ini terlalu berbahaya. Bahkan jika ada ratusan orang suci bela diri yang kuat berkumpul, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka dapat melarikan diri dalam keadaan utuh di hadapan pasukan tulang yang menakutkan ini. Segera, semua orang memegang inti kristal merah yang berisi tulang para dewa, dan kemudian secara bertahap memasuki kondisi budidaya. Sebelum berlatih, semua orang juga bekerja sama memasang perisai pelindung untuk mencegah bocornya nafas. Satu-satunya yang masih berdiri saat ini adalah Qin Fan dan boneka setengah dewa King Feng. Qin Fan masih berada di ranah Martial Lord dan belum mampu memahami dan menyempurnakan misteri tulang para dewa ini. Namun, metode kultivasinya tidak dapat ditampilkan di depan semua orang, jadi dia tidak duduk untuk berlatih. Sebaliknya, dia terus memikirkan hal itu dalam pikirannya. Qin Fan dapat memahami maksud semua orang. Orang-orang ini semua ingin mendapatkan tulang para dewa, tetapi kenyataannya mereka tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko. Oleh karena itu, orang-orang ini belum tentu membasmi semua kerangka tersebut. Mereka mungkin mulai mundur setelah mendapatkan cukup tulang para dewa. Tapi kebetulan benih ibel keempat tersembunyi jauh di bawah tulang bumi. Jika dia tidak membasmi semua kerangka ini, akan sulit bagi Qin Fan untuk memisahkan inya. Terutama Kaisar Tengkorak harus dibasmi, jika tidak spesies ibel akan dibasmi selamanya dan tidak dapat dibasmi. Qin Fan masih sedikit bermasalah, tetapi kesulitan mendapatkan benih ibel kali ini jauh melebihi ekspektasinya. Ia telah mengalami beberapa kali hidup dan mati dalam perjalanannya, dan bahkan hingga saat ini, situasinya masih belum jelas. Minta bantuan Jin yang Martial Saint. Qin Fan juga berpikir untuk meminta Martial Saint pertama Hong San untuk mengambil tindakan, tapi dia tidak tahu alasan apa yang harus digunakan. Karena sampai sekarang pun, dia masih belum mau membeberkan hal-hal tentang spesies ibel. Dia masih ragu dan khawatir tentang momen ini di dalam hatinya. Sekitar setengah hari berlalu. Pada saat ini, Qin Fan tiba-tiba mengembunkan matanya dan melihat sosok emas datang dari kejauhan. Martial Saint Jin yang ada di sini. Yang lain juga merasakan kedatangan Martial Saint Jin Yang. Pada saat ini, mereka membuka mata satu demi satu, berhenti berlatih, dan berdiri untuk menyambut dan menunjukkan rasa hormat mereka kepada Martial Saint Jin Yang. Qin Fan, kenapa kamu ada di sini? Jin Yang Martial Saint juga melihat Qin Fan dari kejauhan, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan, lalu dia mempercepat dan mendarat di puncak gunung beberapa saat kemudian. Namun, dia tidak menyangka Qin Fan akan mampu menembus penghalang cahayanya sendiri. Maaf, senior, kata Qin Fan meminta maaf dengan ekspresi yang agak tidak wajar. Faktanya, dia juga sangat menghormati Jin yang Martial Saint dan tidak ingin menentang keinginannya, tetapi dia benar-benar harus datang ke tingkat keempat ini. Apakah kekuatanmu meningkat lagi? Martial Saint Jin yang memandang Qin Fan dari dekat dan tampak terkejut lagi. Kemudian dia sedikit bingung dan melanjutkan, tetapi meskipun demikian, kamu tetap tidak bisa mendapatkannya keluar. Aku masih bisa datang ke sini dengan selamat. Itu juga berkat hadiah dari senior. Qin Fan berkata dengan hormat, dan dia mengatakan yang sebenarnya. Jika Jin yang Martial Saint tidak memberinya ruang tanah hitam, dia tidak akan bisa mencapai kekuatan itu memadukan vitalitas tiga sistem dengan begitu cepat. Kalau aku bisa sampai ke sini begitu cepat, itu karena dia. Lalu dia melihat boneka setengah dewa di sampingnya. Itu dia, Martial Saint Jin yang memandangi boneka setengah dewa itu dan sepertinya melihat identitas aslinya secara sekilas. Dia sedikit terkejut pada awalnya, tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya dan hanya berkata tiba-tiba. Tapi di sini terlalu berbahaya, dan tidak pantas bagimu untuk datang ke sini. Sebenarnya, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku saja, wajahnya menggoda. Dia tiba-tiba berubah, lalu berbalik, mengabaikan orang lain untuk saat ini, dan hanya menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Qin Fan lagi.
Yang lain tidak menyangka bahwa asosiasi orang suci bela diri Jinyang akan sangat menghargai Qin Fan, dan mereka terkejut. Namun, di depan orang terkuat di benua itu, tidak ada yang berani menunjukkan ketidakpuasan menunggu. Senior, Qin Fan benar-benar memiliki kesulitannya sendiri. Jika perlu, saya pasti akan meminta bantuan senior. Qin Fan hanya bisa berkata, "Oke, saya tidak akan menanyakan alasannya untuk saat ini." Melihat Qin Fan tidak mau mengatakan apapun, Jin Yang Martial Saint tidak memaksanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tapi kali ini kamu juga itu terlalu berani. Kalian berani menarik perhatian orang-orang ini. Senior, ini adalah kesempatan langka. Kami tidak ingin melewatkannya, jadi kami berencana mengumpulkan semua orang di sini dan memikirkan solusi bersama." Jawab Martial Saint Bao Changsong tingkat 6 dengan hormat. "Yah, jika kita bisa mengumpulkan semua Martial Saint yang kuat di tingkat keempat, masih ada harapan." Martial Saint Jin yang mengangguk, dan kemudian dia melihat ke lembah di bawah lagi, ekspresi serius perlahan muncul di wajahnya. "Apa maksudmu senior?" Yang lain juga menunggu keputusan Jin Yang Martial Saint, karena mereka semua tahu bahwa keberhasilan mereka kali ini tergantung pada Martial Saint terkuat. "Kamu bisa mencobanya. Kali ini memang ada bahaya dan peluang. Terutama para Bond Saint tingkat 6 di atas level komandan kerangka. Selama kamu mendapatkan inti kristal di kepala mereka, itu akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akan menangani Kaisar Kerangka itu secara pribadi, tapi, saya tidak dapat menjamin keselamatan semua orang, Anda harus siap secara mental." Jin Yang Wusheng melihat pasukan besar tulang di bawah dan berkata dengan suara yang dalam. "Yah, tentu saja kami memahami hal ini. Semua orang juga memahami dengan jelas bahaya yang ada." Selanjutnya, setelah menerima pesan dari Bao Changsong, semua orang suci bela diri yang berada di lantai 4 menara 9 naga juga datang satu demi satu. Total ada 50 atau 60 orang, semuanya berkumpul di puncak Gunung Tiba. Semua orang pertama-tama akan terkejut bahwa Qin Fan, seorang raja bela diri, muncul di sini, dan setelah melihat pasukan kerangka di bawah, semua orang akan sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama, hati semua orang akan terbakar. Hampir semua orang kuat pernah bertemu dengan roh tulang di hutan sebelumnya dan memperoleh tulang para dewa. Secara alami, mereka sangat menyadari peran dan daya tarik fatal dari tulang para dewa bagi mereka, para santo bela diri yang kuat. Untuk menerobos ke tingkat seni bela diri yang lebih tinggi, mereka semua merasa mengambil risiko itu layak. Peluang dan bahaya hidup berdampingan, dan setiap orang siap secara mental. Karena semua orang telah memutuskan untuk mengambil risiko ini, saya ingin mengingatkan semua orang untuk tidak terlalu serakah. Begitu Anda tidak dapat lagi mendukungnya, yang terbaik adalah segera mundur. Singkatnya, begitu Anda memasuki lembah di bawah, Anda akan menjadi bertanggung jawab atas hidup dan matimu. Melihat itu, Martial Saint Jin yang berkata kepada semua orang yang sudah bersiap untuk petualangan. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dengan ringan, dan memimpin semua orang untuk terbang turun dari puncak gunung menuju pasukan kerangka yang sangat besar di lembah di bawah. Bab 644 Perang dipicu. Semua orang tahu di dalam hati bahwa jika mereka pergi kali ini, seseorang pasti akan mati, dan bahkan mungkin setengah dari mereka akan mati dalam satu kematian. Hanya saja semua orang bertaruh. Berjudi secara kebetulan di tengah bahaya. Jika taruhannya berhasil, mungkin ada peluang untuk menerobos belenggu Martial Saint suatu hari nanti dan mencapai alam legendaris para dewa atau bahkan dewa. Dan begitu taruhannya kalah, ada kemungkinan kematian. Sebuah pertaruhan besar dengan nyawamu sebagai taruhannya. Faktanya, banyak orang sudah bersiap sebelum memasuki lembah 9 naga ini. Seni bela diri seperti ini. Hampir tidak ada jalan yang mulus. Anda tidak dapat menerobos diri sendiri tanpa melalui bahaya. Demi dunia seni bela diri yang lebih tinggi, semua praktisi seni bela diri bersedia mempertaruhkan segalanya. Sebelumnya, Martial Saint Jinyang juga ingin menghalangi Qin Fan, namun Qin Fan masih menggunakan alasan ini untuk membujuknya. Kecuali Qin Fan, semua orang yang hadir adalah Martial Saint yang kuat, dan semua orang bisa terbang di udara. Oleh karena itu, meskipun puncak gunung sangat tinggi dari lembah di bawahnya, semua orang langsung terbang ke bawah. Merasakan energi kematian yang mengerikan datang dari bawah, semua orang tampak serius pada awalnya, tetapi mereka semua tampak tegas di mata mereka. Bagaimanapun juga, mereka yang bisa menjadi orang suci bela diri yang kuat adalah mereka yang sangat berdedikasi pada seni bela diri. Pada saat ini, Qin Fan memperlihatkan sayap Suzaku, memperlihatkan lengan kilinnya, dan Xuan Wuqi mengelilingi tubuhnya. Boneka setengah dewa mengikuti di belakangnya,
hampir bersenjata lengkap, dan tampak sangat berhati-hati. Kali ini juga merupakan petualangan besar baginya. Langit agak redup saat ini, dan cahaya menyinari bumi di bawah. Saat mereka mendarat dengan kecepatan sangat tinggi, angin kencang menderu-deru di telinga mereka seperti energi pedang, tetapi semua orang menahan napas dan sepenuhnya menyembunyikan diri dalam vitalitas. Mereka tidak berani bernapas karena takut ketahuan terlebih dahulu oleh kerangka di bawah. 800 meter, 500 meter, 300 meter. Di bawah kepemimpinan Jin Yang Martial Saint, semua orang telah mendarat hanya 300 meter di atas lembah di bawah. Cahaya dari tulang putih di bawah melukai mata mereka, dan semburan energi mematikan menjerat pernapasan mereka, membuat orang merasa sangat tertekan. Tidak ada nafas kehidupan di lembah ini. Dari jarak ini, Qin Fan dapat dengan jelas melihat kerangka di bawah. Pasukan tulang ini berbaris dalam tim, terlatih, puluhan ribu, dan sangat banyak. Apalagi jika dilihat dari jarak dekat, memberikan perasaan shock yang kuat dan tiada taraf. Semuanya, hati-hati, kita mungkin telah ketahuan. Pada saat ini, suara serius Jin Yang Martial Saint terdengar di telinga semua orang. Dan saat Jin Yang Martial Saint selesai berbicara, dia melihat Kaisar Kerangka duduk di singgasana tulang yang tidak mengetahui kekuatannya. Dengan sedikit gerakan tongkat tulang di tangannya, suara pembasmian segera terdengar dari bawah, mengguncang langit. Manusia, ada invasi manusia, basmi semua manusia. Kemudian berbagai serangan melonjak dari bawah seperti belalang, dan semburan aura mematikan seakan bergulung-guling di angin dan awan, naik dari bawah ke atas. Momentum yang menakutkan dan menakutkan semacam itu membuat semua manusia menjadi kuat tapi mengubah wajah mereka. Semuanya, diam dan turun dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, Martial Saint Jin yang berteriak dengan dingin lagi, dan kemudian dia melihat cahaya kemasan di tubuhnya tiba-tiba mengembang, membentuk perisai cahaya pelindung yang besar, menutupi semua manusia yang kuat, makhluk. Adapun sebagian besar serangan dari bawah, selama mengenai perisai emas, serangan tersebut akan segera terurai oleh cahaya biasa dari atas. Hanya sebagian kecil dari serangan yang dapat menyebabkan beberapa riak di layar cahaya, namun tetap saja gagal untuk memecahkannya. Tirai tipis ini diubah menjadi dunia kecil biasa Jin Yang Martial Saint selama energi yang menyerang dunia ini melebihi jangkauan daya tahannya, maka dunia tersebut akan rusak untuk sementara. Inilah kekuatan dari Santo bela diri terkuat di benua Wutian. Bisa dikatakan bisa dilihat di semua gunung. Semua orang bersembunyi di balik tirai cahaya kemasan ini, jadi bisa dikatakan relatif aman untuk saat ini. Manusia bodoh, berani menyinggung kerajaan para dewa kami, kalian semua akan mati. Tapi pada saat ini, suara menakutkan tiba-tiba melonjak seperti guntur gelap, bergetar di udara di seluruh kerajaan tulang, dan langsung dikirimkan ke semua orang di kerajaan tulang, telinga. Itu adalah Kaisar Tengkorak. Suara itu datang dari istana tulang itu. Pada saat ini, Kaisar Kerangka berdiri di atas tahta tulangnya. Ia mengangkat tongkat tulang mulia di tangannya ke udara. Ada cahaya energi yang sangat kuat melonjak di tongkat itu. Tidak, kekuatan Kaisar Tengkorak ini setidaknya telah mencapai tingkat ke-9 dari Bonsain. Dunia aturan kecilku mungkin tidak dapat sepenuhnya memblokir serangannya. Mohon bersiaplah. Aku akan memindahkanmu langsung ke tanah. Tolong lakukan jangan melawan selama proses tersebut. Kekuatanku, jika tidak transmisi mungkin gagal. Pada saat ini, wajah Jin Yang Wusheng sangat serius, dan suaranya yang berat mencapai telinga semua orang. Saat ini, masih ada jarak sekitar 200 meter dari bawah tanah, dan berbagai serangan dari bawah masih terus berdatangan. Jin Yang Wusheng harus menanggung banyak tekanan, ditambah dunia aturannya yang kecil harus mempertahankan jangkauan puluhan orang, kekuatan pertahanannya secara alami turun drastis, jadi dia tidak yakin bahwa dia bisa sepenuhnya menangkap pukulan dari Kaisar Kerangka. Ketika semua orang mendengar suara Martial Saint Jin Yang, mereka semua menarik napas dalam-dalam dan diam-diam bersiap. Semua orang tahu bahwa begitu mereka masuk tentara, mereka harus langsung menghadapi puluhan juta kerangka. Jumlah pasukan kerangka ini puluhan, bahkan ratusan kali lipat jumlah manusia yang kuat. Meskipun setiap orang sekarang hampir siap mati demi seni bela diri dan siap mati kapan saja, mau tak mau mereka merasakan sedikit jantung berdebar. Hal yang sama berlaku untuk Qin Fan. Dia menarik napas dalam-dalam. Tubuh dan jiwanya berada di puncaknya. Pada saat ini, serangan Kaisar Kerangka sudah siap. Cahaya kuat dari tongkat tulang putih menyala, dan kekuatan kematian dengan aura destruktif menembus kehampaan, dan sungai panjang energi kematian mengepul, menuju ke udara dalam ketakutan. Segera setelah sungai hitam panjang energi kematian muncul, tulang-tulangnya menjadi dalam,
seolah-olah ada roh menakutkan yang tak terhitung jumlahnya melekat padanya. Seluruh lembah tiba-tiba berubah secara drastis, dan ruangan itu terus-menerus dipenuhi dengan aura menakutkan yang menyesakkan bergerak dan menggulung langit, membuatnya seolah-olah seluruh langit akan runtuh. Serangannya belum tiba, tetapi momentumnya telah menembus tirai cahaya keemasan yang dibentuk oleh dunia kecil aturan Jinyang Martial Sein, dan sangat luar biasa. Semua manusia yang kuat merasakan tekanan yang tak tertahankan, seolah-olah mereka langsung ditekan oleh gunung besar. Di dalam hati, Qin Fan juga merasa sangat sakit saat ini. Sepertinya jika dia bisa menahan momentum ini 1 detik lagi, semua pembuluh darah di tubuhnya akan pecah. Ledakan, sungai kematian yang panjang akhirnya menerobos kehampaan dan bergulung masuk. Tiba-tiba, sungai itu membalikkan sungai dan laut, dan ombak menghantam pantai. Ia bergelombang dan bergelombang, menyelimuti semua manusia kuat di dalamnya, dan di dalamnya sungai kematian yang panjang roh menakutkan itu akan memilih orang untuk dimakan. Tanah. Untungnya, pada saat ini, mata Martial Saint Jin yang menyipit, dan dia berteriak lagi, dan kemudian kekuatan magis menyelimuti semua orang, dan perisai cahaya keemasan yang mengelilingi semua orang tiba-tiba bersinar. Saat berikutnya, cahaya keemasan menyelimuti semua orang di dalamnya dan berteleportasi langsung ke tanah, cukup untuk menghindari pukulan tersebut. Selanjutnya, semuanya, hati-hati. Begitu dia mendarat di tanah, Martial Saint Jin yang dengan cepat melepaskan perisai cahaya emas, segera kehilangan perlindungan semua orang dan langsung menghadapi pasukan kerangka yang sedang melonjak. Perang antara manusia dan kerangka akan segera terjadi. Tempat di mana Jinyang Martial Sein memindahkan semua orang untuk mendarat kebetulan berada di tengah pasukan kerangka, tempat berkumpulnya kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, kebanyakan dari mereka adalah prajurit biasa dari Bon Sein tingkat ketiga. Manusia, penyusup orang pembawa sial, aku akan menghabiskan seluruh vitalitasmu. Begitu prajurit kerangka ini melihat manusia kuat muncul di sekitar mereka, mereka mengangkat sabit dan menyerang mereka. Rebut tulang para dewa, darah manusia juga mendidih dalam sekejap, dan dengan cemburu, mereka mulai menyerang prajurit kerangka di sekitarnya. Di medan perang saat ini, terlepas dari mangsa atau pemburunya, manusia dan kerangka bisa menjadi pemburu, dan mereka juga menjadi mangsa satu sama lain. Qin Fan tampak jauh lebih konservatif saat ini. Dia hampir terhubung dengan boneka setengah dewa King Feng dan tidak berani meninggalkannya setengah langkah. Dia tidak serakah dan bersembunyi di balik beberapa Martial Saint tahap akhir yang kuat hanya akan mengambil tindakan jika Anda benar-benar yakin. Karena dia tahu bahwa dia sebenarnya relatif lemah di antara manusia kuat ini. Jika tidak ada boneka setengah dewa yang melindunginya, hanya kerangka perwira dengan kekuatan Bon Saint tingkat 4 yang bisa menimbulkan ancaman nyawa baginya. Jika itu adalah manusia kerangka 1000 capion dengan kekuatan Bon Saint level 5, mereka akan lebih takut padanya bahkan dengan kekuatan boneka setengah dewa. Jadi sekarang dia hanya bisa bersembunyi di balik manusia kuat lainnya dan tetap menjadi ikan di perairan yang bermasalah. Bagaimanapun, target utamanya bukanlah tulang para dewa ini. Yang selalu dia khawatirkan adalah benih ibel keempat di bawah tulang kakinya. Setelah menginjak tanah tulang ini, dia bahkan samar-samar merasa mendengar panggilan dari spesies ibel. Qin Fan, aku tahu targetmu kali ini bukanlah tulang para dewa ini, tapi apapun itu, jangan bertindak gegabah, aku akan membantumu. Pada saat ini, Jin yang Martial Sein juga mengirim pesan ke telinga Qin Fan dan berkata, sepertinya dia masih sangat menghargai Qin Fan. Senior, bisakah kamu membasmi kaisar kerangka itu? Mendengar ini, Qin Fan merenung sejenak dan mencoba mengirim pesan ke Jin yang Martial Sein untuk bertanya kekuatan saja, kita hanya bisa mencari bantuan dari Santo bela diri terkuat di benua Wutian. Apakah ini targetmu? Mendengar ini, Martial Saint Jin yang melirik kerangka Kaisar Cui di kejauhan, dan bertanya lagi pada Qin Fan dengan sedikit terkejut dan sedikit serius. Ya, ini ada hubungannya dengan Kaisar kerangka ini. Qin Fan mengangguk dan menjawab. Oke, aku akan membantumu membasminya. Jin yang Martial Sein perlahan melihat kembali ke arah Qin Fan saat ini, dan kemudian tanpa bertanya lagi, dia hanya berkata, hati-hati, aku pergi. Segera, dia melangkah maju dan menembak ke arah Kaisar Tengkorak di kejauhan. Kemanapun ia lewat, cahaya keemasan tirani tetap ada. Semua kerangka yang menghadapi cahaya keemasan ini, bahkan para pemimpin kerangka dengan kekuatan Bon Sein tingkat 6, langsung berubah menjadi tulang yang patah. Manusia, basmi manusia keji itu. Jangan biarkan dia mendekati yang mulia. Tapi ada ribuan pasukan dan prajurit kerangka yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Pasukan kerangka ini mencegah Jin yang Martial Sein mendekati Kaisar Kerangka,
termasuk Jenderal Kerangka yang berada di tingkat ketujuh dari Bonsai, dan mereka juga melancarkan serangan terhadap manusia ini bersama dengan monster tulang di bawah selangkangan mereka. Satu demi satu jatuh di atas api emas pada jarak yang begitu dekat, menyebabkan riak di dunia aturan kecil Jin yang Martial Saint, dan sepertinya hampir hancur. Perjalanan ini sungguh tragis. Senior, melihat punggung emas Martial Saint Jin Yang, Qin Fan tiba-tiba merasa terharu. Dilihat dari serangan Kaisar Tengkorak barusan, kekuatan monster tua ini luar biasa, dan ia telah menarik kekuatan serangan sebagian besar kerangka bahkan sebelum ia mendekati Kaisar Tengkorak. Bisa dibayangkan betapa sulitnya membasmi Kaisar Kerangka ini. Tapi pria ini benar-benar membantuku tanpa ragu-ragu. Senior, jangan khawatir. Jika suatu saat saya cukup kuat, saya pasti akan membasmi semua bidat yang menyerbu benua Wutian demi Anda dan membantu Anda terus menjaga keamanan dan stabilitas benua ini, jantung. Jinyang Martial Saint sangat baik padanya, dan Qin Fan harus mewarisi keinginannya dan menjadi penerusnya. Bahkan jika dia bertarung dengan Dewa Binatang Ilahi Zhenwu untuk menjadi dewa di masa depan, dia tidak akan pernah seperti dewa lainnya, menentang orang. Gunakan orang-orang di benua ini sebagai alat tawar-menawar. Adapun manusia yang kuat, karena Jin yang Martial Saint bergegas menuju Kaisar Tengkorak dan menarik sebagian besar prajurit kerangka, mereka merasa bahwa tekanannya sangat berkurang saat ini. Kemudian semua orang menemukan bahwa Jin yang Martial Saint akan segera melakukannya, bergegas menuju Kaisar Tengkorak, dan mereka semua terkejut. Karena percakapan antara Qin Fan dan Jin yang Martial Saint terdengar melalui transmisi suara, tidak ada orang lain yang tahu mengapa Jin yang Martial Saint baru saja mengatakan kepada semua orang untuk tidak serakah dan mengambil risiko, tetapi saat berikutnya dia mengambil risiko yang begitu besar untuk basmi Kaisar Tengkorak. Namun, karena tekanannya sangat berkurang saat ini, beberapa orang suci bela diri yang pemberani mulai berkeliaran membasmi musuh, dan mulai secara samar-samar mendekati bangunan tulang itu. Banyak orang sebenarnya datang ke sini bukan hanya untuk mencari tulang para dewa. Mereka juga ingin melihat apakah ada harta karun lainnya di sini. Qin Fan tidak pergi. Dia masih menempel erat dengan orang kuat lainnya. Dia hanya memilih kesempatan untuk mengungkapkan bahwa posisinya saat ini sebenarnya relatif dekat dengan Yun Fei yang agak mirip. Persahabatan, selain Jin yang Martial Saint, hanya Martial Saint Genius ini yang bisa membantunya ketika dia dalam bahaya. Senjata spiritual. Ada senjata spiritual di sini. Saya menemukan senjata spiritual itu. Tidak lama setelah itu, suara terkejut dari manusia yang kuat tiba-tiba terdengar dari sebuah bangunan tulang. Begitu suara ini keluar, langsung menggugah pikiran manusia kuat lainnya. Semua orang tahu betapa berharganya senjata spiritual ini, tidak hanya dapat diintegrasikan ke dalam tubuh untuk membasmi musuh secara tiba-tiba, tetapi juga dapat menahan lebih banyak kekuatan dari prajurit, sangat meningkatkan serangan, pertahanan, dan peningkatan. Pada level Martial Saint, sebenarnya sulit bagi senjata biasa untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Hanya senjata spiritual ini yang dapat membuat Martial Saint yang kuat melampaui performa mereka sendiri. Namun senjata spiritual ini adalah sisa-sisa zaman kuno dan sangat langka, sehingga semua orang suci bela diri yang kuat berbondong-bondong mendatanginya. Sarung tangan 1000 formasi dan armor 1000 formasi di tubuh Qin Fan semuanya adalah senjata spiritual. Tapi setelah beberapa saat, teriakan datang, dan kemudian aku melihat orang kuat suci bela diri tingkat 5 yang baru saja mendapatkan senjata spiritual, tapi tubuhnya terbagi menjadi 2 bagian dan dibuang ke dalam bangunan tulang. Kemudian seorang jenderal kerangka dengan kekuatan Bonsai tingkat ke-7 keluar. Jenderal kerangka inilah yang baru saja membasmi Santo bela diri tingkat 5 dan menyedot vitalitasnya. Semuanya, jangan berpisah dengan mudah. Begitu kita berpisah, kita akan berada dalam bahaya besar. Mari kita coba basmi jenderal kerangka yang kuat itu dulu, lalu pikirkan tentang senjata spiritual di dalam bangunan tulang, pergi. Para Martial Saint yang kuat yang sedang mencari senjata spiritual tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Salah satu Martial Saint yang kuat di tahap akhir berbicara kepada semua orang pada saat ini. Melihat adegan ini, Qin Fan juga merasa sedikit kedinginan. Manusia kuat yang sudah menjadi Santo bela diri tingkat 5 ini, terbasmi seketika di depan jenderal kerangka. Dia membayangkan jika itu dia akan mati lebih cepat. Dia bahkan lebih takut untuk meninggalkan grup yang dibentuk oleh semua orang. Di sisi lain, Martial Saint Jin yang akhirnya mendekati Istana Tulang Tinggi. Kaisar Tengkorak berada tepat di depan Istana Bon. Melihat Martial Saint Jin yang tiba, itu adalah tongkat di tangan Men Yudu, dan kerangka lainnya segera diperintahkan untuk berpisah. Mengaum. Saat berikutnya,
Ada binatang buas besar berkepala 3 di depan tahta Kaisar Tengkorak. Pada saat ini, 3 kepala aneh itu membuat raungan yang sangat tidak menyenangkan ke arah Jin Yang Martial Saint. Kemudian tubuh besarnya menerkam ke depan, mendekati Jin Yang Martial Saint dengan sangat gesit, dan kemudian 3 kepala besar yang aneh keluar pada saat yang sama, dan taring tulang putih yang tajam menggigit langsung ke arah manusia di depannya. Bang! Cahaya keemasan Jin Yang Martial Saint baru saja membasmi beberapa kerangka tingkat komando, dan tepat ketika Kia-Kia kembali ke pertahanan, monster raksasa berkepala 3 itu telah menggigitnya. Gigi tajamnya menggigit perisai cahaya keemasan, tapi tidak langsung membusuk seperti serangan lainnya. Sebaliknya, perisai kembang api emas yang melindungi tubuh pembuatnya menghasilkan dang besar, hampir pecah. Monster berkepala 3 dengan tulang putih ini sangat tidak biasa. Wajah Martial Saint Jin yang berubah sedikit, dan kemudian dia melihat cahaya keemasan di tubuhnya bergetar, dan kemudian dia menamparkan tubuh monster berkepala 3 itu dengan telapak tangan yang serius. Telapak tangan ini memadatkan kekuatan aturan dunia kecilnya dan memiliki kekuatan besar. Cahaya keemasan menyala lagi, dan kemudian ada kekuatan kuat yang secara langsung mendorong tubuh besar monster berkepala 3 itu mundur ke jarak tertentu. Namun monster berkepala 3 ini sepertinya tidak mengalami banyak kerusakan, hanya beberapa tulang yang patah di tubuhnya, ia tidak mengalami luka yang fatal sama sekali. Mata Qin Fan menyipit saat ini. Hanya binatang di bawah kursi Kaisar Tengkorak yang begitu kuat, belum lagi Kaisar Tengkorak sendiri. Pada saat ini, karena perintah Kaisar Tengkorak, semua prajurit kerangka menyerah mengejar Jin Yang Martial Saint, dan hanya menyerahkannya kepada monster berkepala 3 dengan tulang untuk ditangani. Sebagian besar yang lain menoleh dan menantang para petapa bela diri lainnya lagi, manusia orang pembawa sial, ambillah nyawamu. Qin Fan sudah dengan sempurna menyaksikan pertempuran di sisi Jin Yang Martial Saint. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk bersembunyi di balik manusia kuat lainnya, masih banyak kerangka yang menyerangnya, seolah-olah dia sangat menarik senjata. Dia tahu bahwa ini mungkin makhluk purba dengan aura ibel di tubuhnya, jadi dia tidak berani diganggu lagi, dan mulai menangani kerangka yang mendekatinya dengan seluruh kekuatannya. Untungnya, para kerangka di atas level kepemimpinan memiliki orang-orang kuat di tahap tengah dan akhir dari martial science yang dapat menahan mereka, jika tidak, dia benar-benar tidak akan dapat mendukung mereka. Dan dia juga sangat pintar mengumpulkan sesedikit mungkin inti kristal merah dengan tulang dewa, karena khawatir hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan di antara orang kuat lainnya. Dia hanya mengumpulkan tulang para dewa dari kerangka yang telah dibasmi sepenuhnya olehnya dan boneka setengah dewa, dan ada boneka setengah dewa yang mengumpulkannya, dan dia bersembunyi di baliknya. Peng! Qin Fan pertama-tama membiarkan boneka setengah dewa itu berdiri di depannya untuk memblokir serangan orang suci tulang tingkat ketiga, dan kemudian dia meninju manusia kerangka itu dengan satu pukulan, dan dia jatuh ke tanah. Kemudian boneka setengah dewa itu mengambil inti kristal merah di kepala orang suci tulang tingkat ketiga ini ke dalam pelukannya. Karena tubuh boneka itu lebih defensif daripada tubuh Qin Fan saat ini, ia tidak mengalami kerusakan apapun. Qin Fan selalu menggunakan metode ini untuk membasmi prajurit kerangka, untuk meminimalkan konsumsi inti kristal ibel tingkat 8. Bagaimanapun, boneka setengah dewa ini perlu mengonsumsi 1/10 energi inti kristal ibel tingkat 8 bahkan jika ia menyerang sekali. Ada ribuan kerangka di sini, dan tidak peduli berapa banyak inti kristal ibel tingkat 8 yang dia miliki, itu tidak akan cukup. Terlebih lagi, inti kristal ibel tingkat 8 ini sangat berharga dan dapat digunakan untuk memurnikan ramuan, tapi dia sedikit enggan untuk berpisah dengannya. Dengan kerja sama ini sepanjang waktu, Qin Fan dan boneka setengah dewa telah membasmi setidaknya puluhan kerangka. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah prajurit kerangka biasa dengan kekuatan Bonsai tingkat ketiga, level Bonsai ke atas adalah ratusan kerangka. Hanya sang suami, boneka setengah dewa yang akan menyerang dengan pedang. Waktu berlalu dengan lambat. Semakin lama waktu berlalu, semakin sulit bagi setiap orang untuk mengatasinya. Lagi pula, kebanyakan orang akan merasa lelah dan lelah secara fisik. Selain itu, beberapa orang suci bela diri yang kuat telah mati di tangan orang-orang kerangka ini, dan sebagian besar lainnya terluka. Hal ini membuat hati semua orang menjadi lebih serius, dan beberapa orang bahkan mulai ingin mundur. Qin Fan juga memiliki banyak luka di tubuhnya, dan darah secara bertahap menetes tak terkendali ke tanah, mewarnai sebagian besar tulang dan tulang di bawah kakinya menjadi merah. Ada terlalu banyak kerangka. Jika ini terus berlanjut, akan sulit bagi kita, yang kuat di sisi manusia, untuk mendukung mereka, dan kita akan segera mundur. Dia tidak bisa menahan rasa tidak sabarnya. Jika semua orang pergi,
akan lebih mustahil baginya untuk mendapatkan benih ibel keempat di bawah kakinya. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari arah Istana Tulang. Qin Fan melihatnya dengan hati-hati dan melihat bahwa Kaisar Kerangka akhirnya mengambil tindakan pada saat ini. Segera setelah Kaisar Kerangka ini mengambil tindakan, langit dan bumi segera menjadi gelap, dan energi hitam yang mengepul melonjak. Kemudian, saya melihat hantu naga hitam besar perlahan naik di udara, menutupi langit dan bumi, dengan energi kematian beterbangan, berputar-putar ratusan kaki, menutupi hampir separuh lembah Bon di bawahnya. Kemudian, udara kematian di seluruh kerajaan tulang melonjak dan menyatu menjadi sungai kematian yang panjang, mengalir dari segala arah ke tubuh besar naga hitam, membuat naga hitam kematian terlihat semakin megah. Begitu naga hitam kematian yang besar ini muncul, ia melihat ke arah Jinyang Martial Saint di bawah dengan sikap melahap langit dan bumi. Tekanan kematian yang mengerikan sepertinya terus-menerus mengirimkan sinyal kematian. Pada saat ini, Jin Yang Wu Shengzhen masih bertarung dengan monster tulang berkepala 3, dan secara bertahap mencoba untuk menekan monster itu sepenuhnya. Begitu Kaisar Tengkorak bergerak, Martial Saint Jin yang merasakannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu meninggalkan monster berkepala 3 itu, dan berbalik untuk melihat ke langit, dan ekspresi kewaspadaan segera muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan naga hitam di langit, yang sepenuhnya terdiri dari kekuatan kehancuran dan kematian. Itu sangat menakutkan, bahkan pada levelnya, dia takut akan hal itu ke bawah, menyebabkan riak di dunia aturannya yang kecil. Di bawah naga hitam kematian ini, semua kerangka mundur jauh saat ini. Bahkan monster berkepala 3 buru-buru kembali ke kursi Kaisar Kerangka, tetapi mereka tidak berani bertarung dengannya lagi terjerat. Gelombang angin yin bertiup di kerajaan tulang ini, dan suara mengerikan dari hantu dan dewa melolong terus bergema di lembah, membuat semua manusia yang kuat merasakan gendang telinga mereka perih, dan bekas darah muncul di tubuh mereka. Kaisar Kerangka ini sangat kuat. Lalu semua manusia yang kuat tidak bisa tidak melihat satu-satunya manusia di bawah naga hitam kematian ini, Jin Yang Martial Saint, dan diam-diam mengkhawatirkannya. Kaisar Kerangka ini sangat kuat, di luar dugaan semua orang. Beberapa orang kuat di tingkat tengah orang suci bela diri menempatkan diri mereka pada posisi orang suci bela diri Jinyang dan membayangkan bahwa jika mereka berada di posisi orang suci bela diri Jinyang. Saya khawatir naga hitam akan kehilangan kekuatannya, kekuatan tempurnya sebelum benar-benar diturunkan. Hanya nafas api yang dihembuskan oleh naga hitam kematian yang menyebabkan tulang-tulang bumi di bawah terbalik. Pisau tulang tajam yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyerang perisai cahaya emas yang dibentuk oleh dunia kecil aturan Jinyang Martial Saint, menyebabkan pergerakan konstan di atas, hampir suka pecah. Jinyang Martial Saint berdiri di bawah naga hitam. Saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan perisai api emas pelindung di permukaan tubuhnya dari 5 elemen aturan. Di antaranya, elemen emas dan elemen api telah dikembangkan sepenuhnya dengan sempurna. Tapi masih akan ada kekurangan di dunia aturan kecil, dan ada batas serangan yang bisa ditahannya. Jika melebihi batas, dunia aturan kecil akan rusak, dan bahkan Jinyang Martial Saint sendiri pun akan hancur terkena dampaknya. Kaisar Tengkorak ini memang sangat kuat. Bahkan monster tingkat akhir ke-8 pasti tidak sekuat itu. Aku khawatir mereka setara dengan kekuatan monster tingkat 9. Sebagian besar adalah Qin Fan, bukan hanya karena Jin Yang Martial Saint baik padanya karena jika Jin Yang Martial Saint tidak bisa berurusan dengan Kaisar Kerangka ini, maka dia tidak akan bisa mendapatkan benih ibel kali ini. Dia sekarang tahu betul bahwa jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dibandingkan dengan Kaisar Kerangka ini, niscaya dia akan menjadi telur di atas batu. Bahkan dikatakan bahwa dalam pertempuran antara Jin Yang Martial Saint dan Kaisar Tengkorak ini, dia tidak bisa terlibat sama sekali. Dia juga ingin membantu Jin Yang Martial Saint, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat, berdoa agar Jin Yang Martial Saint bisa selamat dari serangan naga hitam maut. Manusia yang menyinggung kerajaan dewa kita dan menghujat cahaya dewa akan mati. Pada saat ini, nyanyian suram dan menakutkan keluar dari mulut Kaisar Kerangka, dan suara itu bergema di kerajaan tulang. Semua kuat manusia merasa seolah-olah ada jarum yang menusuk telinga mereka, dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Pada saat ini, gendang telinga Qin Fan akan ditembus. Dia harus memadatkan sebagian Xuan Wuqi ke telinganya, dan kemudian dia hampir tidak bisa menahannya. Kemudian dia membekukan matanya, dan melihat dari dekat ke sisi lain dari medan perang. Di sisi lain lembah, Jin Yang Martial Saint berdiri di sana, menatap naga hitam yang berguling-guling di langit dengan wajah serius,
dan penutup api emas di tubuhnya menjadi sangat terang saat ini, seolah-olah itu adalah nyata, seolah-olah ada sesuatu di sana. Lapisan berlian yang sangat keras membentuk lapisan pelindung, menutupi permukaan tubuhnya. Dari kejauhan, Martial Saint Jinyang tampak telah berubah menjadi matahari keemasan. Cahaya keemasan yang menyala-nyala melesat langsung ke langit, seolah bersaing langsung dengan naga hitam kematian di langit. Raungan, saat berikutnya, naga hitam kematian di langit akhirnya mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan kemudian tubuh besarnya seperti pegunungan yang megah dan membentang, berputar-putar, menelan langit dengan semacam makanan bumi tiba-tiba jatuh dari langit dan bergegas menuju Jinyang Martial Saint. Ada gelombang getaran di kehampaan, seolah-olah langit akan runtuh. Fragmen ruang menjulang di langit, seperti kembang api cinta yang indah bermekaran. Hanya nafas kematian dan kehancuran yang terus mengalir makhluk yang berada jauh merasa tenggorokannya seperti dicekik oleh tangan tak kasat mata, dan mereka tidak bisa bernapas sejenak. Tengkorak-tengkorak itu langsung ditekan oleh tekanan yang menakutkan dan menakutkan ini dan jatuh berlutut, gemetar. Mereka tidak bisa lagi menyerang manusia yang kuat untuk sementara waktu, dan ada gencatan senjata sementara di antara mereka. Mengerikan, terlalu menakutkan. Kaisar kerangka ini sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, hati Qin Fan menjadi semakin berat, dan dia diam-diam berkeringat untuk Jinyang Martial Saint. Meskipun wilayahnya tidak cukup tinggi, samar-samar dia masih bisa merasakan teror naga hitam ini. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar di hatinya, dan dia memiliki ilusi bahwa semua otot di tubuhnya berubah menjadi tulang. Alam naga emas merah. Di sisi lain, Jinyang Martial Saint juga mengeluarkan teriakan yang dalam saat ini, dan kemudian dia meninju langit dengan tatapan serius. Saat berikutnya, sebagian dari cahaya keemasan di tubuhnya terpisah dan berubah menjadi naga emas besar. Cahaya keemasan dan kembang api terus bermunculan, mengaum dengan marah, dan langsung menuju ke arah naga hitam kematian di langit. Naga emas ini berisi kekuatan dunia kecil biasa dari Jinyang Martial Saint. Ketika muncul, ia juga memiliki kekuatan untuk menyapu dunia. Cahaya keemasan bersinar seperti sisik naga, dan itu seperti terik matahari yang terbit ke langit, tiba-tiba mengubah langit hitam di langit. Piring. Saat berikutnya, naga emas penguasa di langit akhirnya bertemu dengan naga hitam kematian secara tiba-tiba, dan mereka bertabrakan dengan keras. Sepertinya ada getaran guntur yang sangat besar, dan ada banyak bom yang meledak di langit, dengan suara yang konstan dan ringan. Bahkan ruang yang kacau telah hancur, dan lubang hitam yang dalam dan menakutkan muncul di udara. Beberapa kerangka yang lebih dekat sedang ditarik terpisah oleh kekuatan isap yang mengerikan saat ini. Kedua naga raksasa itu bertabrakan di langit, dan pemandangan serta momentumnya tak tertandingi. Semua manusia yang kuat dikejutkan oleh pemandangan ini. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar memahami hubungan antara mereka dan Jinyang Martial Saint, dan gelar Martial Saint nomor 1 di benua ini sama sekali bukan sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Pada saat inilah Qin Fan sangat memahami mengapa di seluruh benua Wutian, hanya monster ini yang bisa bersaing dengan monster tingkat 9. Di bawah pengamatannya, dia tahu bahwa kekuatan Jinyang Martial Saint memang lebih tinggi dari monster biasa orang-orang, orang suci bela diri tahap akhir jauh lebih kuat, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka selangkah lagi dari alam dewa. Boom, boom, boom. Selanjutnya, terjadi pemboman yang berkepanjangan satu sama lain. Kedua naga itu bertarung di udara. Momentumnya menjadi semakin keras. Semakin banyak retakan di ruang angkasa yang muncul, hampir menjungkirbalikkan seluruh lembah. Lambat laun membentuk pemandangan yang luar biasa dan aneh, seperti neraka yang menakutkan di bumi. Pemandangan ini saja sudah bisa membuat bulu kuduk orang berdiri. Tulang beterbangan kemana-mana, dan tanah tulang di bawah kakinya saat ini meledak seperti pasir, membentuk pusaran tulang, seolah-olah sedang menari tarian kematian diiringi dua ekor naga, begitu indah hingga membuat orang jadi gila, mati rasa. Pada saat ini, orang-orang suci bela diri manusia yang kuat akhirnya mulai tidak mampu menahannya lebih lama lagi, dan mereka semua mulai mengangkat perisai energi pelindung tubuh satu persatu untuk memblokir angin puyuh mengerikan yang bertiup seperti pisau tulang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa pada saat ini, Qin Fan merasa bahwa 3 benih ibel yang telah dimurnikan di tubuhnya mulai bergetar dengan resonansi yang belum pernah dia alami sebelumnya, tidak bisa ditekan sama sekali. Bahkan seluruh tubuhnya mulai bergetar tak terkendali, setiap inci darah mendidih dan mengalir, dan kekuatan misterius sepertinya menarik seluruh tubuhnya ke tanah. Apa yang terjadi? Qin Fan mengepalkan tangannya dengan kedua tangan erat-erat saat ini, berusaha keras untuk menstabilkan tubuhnya. Gemuruh. Pada saat ini,
Getaran lain yang sangat kuat datang, tetapi getaran ini datang dari langit, bukan dari pertempuran antara Jin Yang Martial Saint dan Kaisar Tengkorak, tetapi dari tanah. Di bawah bumi ditutupi tulang. Kemudian semua manusia yang kuat merasakannya, dan merasakan guncangan hebat di bumi. Seluruh lembah berguncang, dan sepertinya para pejuang yang kuat ini tidak bisa diam. Bersamaan dengan itu, ada perasaan teror yang merasuk ke dalam hati masyarakat, membuat jiwa dan setiap sel di tubuhnya bergetar. Seolah-olah seekor binatang buas besar akan meledak dari tanah. Itu adalah benih ibel. Saya merasakannya. Segel dari benih ibel keempat telah dilonggarkan. Qin Fan tidak dapat membantu tetapi pupil matanya tiba-tiba menyusut saat ini, dan hatinya tampak bergetar bersama bumi, pada saat ini. Irama mulai berdetak tak terkendali dan cepat. Pada saat ini, Qin Fan dapat dengan jelas merasakan spesies ibel keempat di bawah tanah tulang. Perasaan itu sepertinya datang dengan kuat dari seberang tanah, membuatnya ingin segera membuka sebidang tanah ini, dan kemudian mengambil harta karun itu, sudah lama kamu rindukan. Ini mungkin karena Kaisar Tengkorak untuk sementara melonggarkan penindasannya terhadap spesies ibel di bawah tanah karena pertempurannya dengan Jin Yang Wuseng, sehingga aura spesies ibel dilepaskan. Qin Fan melihat ke kejauhan dan bertarung dengan Jin Yang Wu, Kaisar Tengkorak, yang bertarung sengit dengan para orang suci, diam-diam menebak di dalam hatinya. Selain itu, dia melihat ke arah Martial Saint kuat lainnya di sekitarnya, dan dia dapat melihat bahwa selain dia, orang lain juga dapat merasakan aura yang datang dari bawah tanah saat ini, dan mereka semua terlihat terkejut dan penasaran di wajah mereka. Nafas yang datang dari bawah tanah ini penuh dengan kuno, primitif, misterius, dan kuat, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengabaikannya. Tengkorak biasa terlihat semakin panik saat ini, seolah-olah mereka sangat takut dengan aura yang datang dari bawah tanah. Manusia orang pembawa sial, kalian semua harus dikuburkan di sini hari ini. Kaisar Kerangka jelas merasa bahwa segel spesies ibel dari bawah tanah telah terlepas. Pada saat ini, dia sangat marah kemudian langit dan Jin Yang Martial Saint naga hitam kematian yang gemetar tiba-tiba membengkak beberapa sen, dan langsung membubarkan naga emas itu. Jin Yang Martial Saint di bawah terkena kekuatan tirani yang menyebabkan penutup api emas di tubuhnya bergetar hebat. Tubuhnya bahkan jatuh ke belakang puluhan kaki. Hampir tidak mungkin untuk menstabilkan tubuhnya, dan bahkan nafas di tubuhnya pun pergi. Saya merasa sedikit tertekan untuk sementara waktu. Jin Yang Martial Saint, yang merupakan Martial Saint nomor 1 di benua Yuutian, sebenarnya kalah tipis dari Kaisar Kerangka ini dalam kompetisi. Melihat pemandangan ini, semua manusia kuat sangat terpukul saat ini, dan hati mereka menjadi khusyuk. Kali ini, semua orang berani masuk ke kerajaan tulang ini, yang seperti naga, harimau, dan salju. Alasan utamanya adalah karena Jin Yang Martial Saint. Jika kita kehilangan dukungan dari Jin Yang Martial Saint, nyawa semua manusia yang hadir akan berada dalam bahaya. Sekarang melihat Jin Yang Martial Saint berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, sebagian besar manusia yang kuat berniat mundur. Basmi semua manusia. Namun, pada saat berikutnya, Kaisar Kerangka mengangkat tongkat tulang di tangannya lagi dan meraung marah ke semua kerangka. Suaranya seperti guntur gelap yang bergema di seluruh lembah. Mendengar suara ini, semua kerangka yang tergeletak di tanah berdiri dan mulai berlari menuju manusia kuat itu dengan putus asa. Tidak ada kesempatan bagi manusia kuat untuk mundur. Di sisi lain, monster besar berkepala 3 tulang putih sekali lagi menerkam ke arah Jin Yang Martial Saint, yang tampaknya menjadi jauh lebih lemah. Serangannya sangat ganas, dan sepertinya kali ini tidak akan membasmi manusia di depannya dari dia, menyerah. Kemudian manusia yang kuat mulai dibasmi, dan tulang-tulang di tanah berlumuran darah merah. Kerangka ini tidak memiliki darah, semuanya adalah darah manusia. Qin Fan juga untuk sementara terbangun dari fantasinya tentang benih ibel. Melihat kerangka kuat yang bergegas ke arahnya, dia tahu bahwa sekarang jelas bukan waktunya untuk memisahkan benih ibel. Ia juga terluka, bajunya berlumuran darah, dan hampir seluruh baju hijau di tubuhnya berubah menjadi merah. Tinju itu menghancurkan bonsai tingkat ketiga menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, Qin Fan tiba-tiba merasakan rasa dingin datang dari hatinya, membuatnya sulit bernapas. Lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa Kaisar Kerangka sedang mengawasinya. Karena segel benih ibel Yu baru saja dilonggarkan, Kaisar Kerangka memperhatikan Qin Fan, yang memiliki hubungan kuat dengan benih ibel di bawah tanah. Basmi anak laki-laki dengan aura alien di tubuhnya. Saat berikutnya, mata hijau Kaisar Kerangka yang suram dan menakutkan terfokus, dan tongkat tulang di tangannya menunjuk ke depan lagi. Tidak bagus.
Qin Fan tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Dia dengan jelas melihat bahwa orang yang dimaksud Kaisar Tengkorak adalah dirinya sendiri. Benar saja, begitu suara Kaisar Tengkorak turun, kerangka yang tak terhitung jumlahnya segera menyerbu ke arahnya. Ada ribuan tentara kerangka yang menyerangnya sendirian. Di antara mereka ada selusin perwira dengan kekuatan santo tulang level 4 dan 3.000 perwira dengan kekuatan santo tulang level 5. Bahkan ada seorang komandan kerangka dengan kekuatan santo tulang tingkat 6. Tulang putih yang menggelinding mengalir menuju Qin Fan seperti sungai berisi air putih. Tapi begitu basah oleh air sungai, ada bahaya cedera atau bahkan kematian. Kekuatan Qin Fan sendiri hanya dapat menangani perwira Bonsein tingkat keempat. Selain itu, sangat sulit bagi boneka tersebut untuk membasmi Bonsein tingkat kelima. Jika 3 orang menyerang pada saat yang sama, dia tidak akan mampu menahannya. Terlebih lagi, ada pemimpin kerangka yang merupakan santo tulang level 6. Pasukan kerangka yang menyerangnya terlalu kuat. Itu jauh melampaui apa yang bisa ditanggung Qin Fan. Namun, orang kuat lainnya semuanya berurusan dengan kerangka lain, terutama mereka yang berada di tahap akhir dari martial science. Mereka semua berurusan dengan jenderal kerangka yang berada di atas level 57 Bone Science dan tidak punya waktu untuk mengurus Qin Fan. Pada saat ini, seolah-olah teratai kematian mekar di depan matanya, dan Qin Fan mencapai keadaan hampir putus asa. Qin Fan, biarkan aku memblokirnya untukmu, cepat pergi. Pada saat ini, Yun Fei yang tidak jauh dari Qin Fan, baru saja melenyapkan sekelompok kerangka di depannya dan ingin bergegas untuk membantu. Penggemar Qin. Manusia orang pembawa sial, basmi kamu dulu. Tapi dia dengan cepat terjerat oleh komandan kerangka dengan kekuatan santo tulang tingkat 6, dan dia tidak bisa menjauh darinya sama sekali. Pasukan kerangka itu masih menyerang ke arah Qin Fan, aura kematian yang mengepul melonjak tanpa henti, dan aura pedang tulang putih yang bersilangan seperti dewa kematian yang memanggil kehidupan dalam kehampaan. Yang paling kuat di antara mereka adalah 3.000 kapten dengan kekuatan orang suci tulang tingkat 5. Ho, 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 gelombang nafas kematian menerobos kehampaan, dan suara ledakan datang. Pada saat ini, Qin Fan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka kematian, dan semua vitalitas di tubuhnya sepertinya ditelan oleh nafas kematian ini, pada saat ini. Pada saat ini, Fan menggigit ujung lidahnya untuk membangunkan dirinya sebanyak mungkin, dan kemudian dia segera mengendalikan bonekanya untuk menghunus pedangnya, langsung menyerang salah satu Bonsein tingkat kelima, dan kemudian merobek jimat itu. Jin yang Martial Saint telah memberinya sebelumnya, tirai cahaya keemasan menyelimuti seluruh dunia. Akhirnya, 2 sinar cahaya merah terang di belakangnya segera meledak, dan sayap Suzaku muncul. Dia berencana menggunakan sayap Suzaku untuk membuat jarak antara dirinya dan tentara. Bahkan jika dia tidak dapat mencapai area aman, dia setidaknya akan mundur ke tempat di mana tidak banyak kerangka. Boom! Pukulan penuh boneka setengah dewa itu nyaris tidak berhasil mengusir salah satu Bonsein tingkat kelima, dan karena waktu serangan pedangnya sangat tepat, secara tak terduga ia mengenai tengkorak manusia kerangka itu. Namun masih ada 2 Bonsein tingkat kelima, selusin Bonsein tingkat keempat, dan ratusan atau bahkan ribuan Bonsein tingkat ketiga. Wus! Deus! Deus! Aura kematian mendekati Qin Fan, dan boneka setengah dewa tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Qin Fan juga tidak punya waktu untuk terbang setinggi 10 meter, tubuhnya tirai tipis itu tidak bertahan lama sebelum rusak. Bagaimanapun, ini hanyalah jimat bela diri yang dibuat oleh Jin yang Martial Saint. Ia memiliki kekuatan untuk mengatur dunia kecil, tetapi tidak benar-benar mengatur dunia kecil. Mampu menahan hampir 80% serangan seharusnya cukup bagus. Setelah tirai cahaya keemasan pecah, serangan mengerikan itu menimpa tubuh. Rasa sakit yang parah datang dari punggung, membuat Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan rendah yang menyakitkan ditusuk secara langsung. Darah tumpah di udara. Pada saat ini, Qin Fan merasa dia hampir mati, seolah-olah dia telah melihat dewa kematian memanggil dari awan. Aliran waktu menjadi sangat lambat pada saat ini, dan suara-suara rumit di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Antara langit dan bumi, mata Qin Fan menatap ke langit, yang sedikit abu-abu, dan sepertinya semakin dekat dengannya. Nafas kematian yang tiada akhir berusaha menjadi intrusi ke dalam luka sayap Suzaku membuat Qin Fan merasa semakin mati rasa. Qin Fan merasa sudah lama berlalu, namun nyatanya itu hanya sesaat. His sampai rasa sakit memanggil kembali semua perasaannya, Qin Fan tiba-tiba mengeluarkan teriakan burung Phoenix kuno. Pada saat ini, seluruh langit bergetar hebat, dan lapisan kehampaan hancur.
Suzaku yang mulia dan bangga memiliki keagungan yang tidak bisa dilanggar. Piring. Saat berikutnya, luka di punggung Qin Fan seperti gunung berapi yang meletus, dan nyala api keluar darinya seperti air pasang. Nyala api adalah nyala hitam. Teratai kematian yang sunyi, awan api melonjak, menyapu udara. Langit gelap dan bumi gelap, guntur bergulung, menutupi seluruh langit, dan segera setelah api hitam ini muncul, api bersuhu tinggi yang mengerikan muncul di seluruh lembah. Tengkorak yang dekat dengan Qin Fan, termasuk dua kapten dengan kekuatan suci tulang tingkat 5, semuanya berubah menjadi abu dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Inilah api sejati yang mengendalikan kematian. Garis tipis antara hidup dan mati. Garis keturunan tersembunyi dari Suzaku abadi terungkap pada saat ini. Pada saat ini, Qin Fan tiba-tiba merasakan getaran khusus yang datang dari spesies Ibel Suzaku tipe api, dan berbagai pesan misterius datang darinya. Dia tahu bahwa garis keturunan Suzaku yang abadi adalah garis keturunan tersembunyi yang sama dengan garis keturunan darah unicorn, karena itu adalah apa yang baru saja terjadi. Saat nafas kematian yang kuat menyerang sayap Suzaku, itu secara tidak sengaja terpancar. Semacam energi gila dan tak terkendali mengalir ke seluruh tubuhnya. Mata Qin Fan seperti tetesan darah, dan sayap Suzaku di punggungnya berangsur-angsur berubah dari merah menjadi hitam. Suzaku, Raja Ibel yang bertanggung jawab atas sumber api di antara Raja Ibel Batu, memiliki nama lain Suzaku abadi karena dikatakan bahwa vitalitas Raja Ibel Suzaku sangat ulet dan dapat diisolasi sepenuhnya bahkan ketika dia memilikinya, hanya nafas terakhirnya yang tersisa. Invasi kekuatan kematian Nichai terlahir kembali. Pada saat Suzaku abadi terlahir kembali dari Nirwana, api hitam Nirwana yang kuat akan meletus dengan suhu yang sangat tinggi dan dapat membakar segala sesuatu, terutama makhluk undead, yang hampir mati jika menyentuhnya. Nehai melambangkan keabadian. Keabadian pada awalnya adalah tentang menahan kematian. Setelah Suzaku Nirvana yang abadi terlahir kembali, dia akan berada dalam kondisi keabadian untuk jangka waktu tertentu. Dalam keadaan ini, seluruh tubuh Suzaku diselimuti warna hitam dan mengendalikan api hitam Nirwana kematian. Menyaksikan kematian. Pada saat ini, Taifan mengaktifkan garis keturunan undead karena invasi benih Ibel Suzaku dengan kekuatan kematian tadi. Sekarang dia dalam keadaan keabadian. Ada api hitam melilit seluruh tubuhnya. Sayap Suzaku hitam perlahan mengepak. Suhu di sekitar tubuhnya meningkat tajam, saat ini. Manusia ini sangat menakutkan. Kenapa dia memiliki aura yang begitu menakutkan? Melihat Taifan di langit, gumpalan hijau di rongga mata kerangka di tanah berubah dalam cahaya dan gelap. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Adapun para skeleton yang awalnya dekat dengan Taifan, kecuali mereka yang terlalu dekat dan langsung terbasmi oleh api hitam Nehai, mereka semua menjauh. Bahkan tanah dengan tulang putih di bawah Qin Fan saat ini telah menjadi hangus hitam dan tulang-tulangnya tampak terbakar. Bahkan manusia terkuat pun tampak terkejut saat ini. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa guru bela diri muda ini akan meningkatkan kekuatannya dalam sekejap. Gelombang energi yang menakutkan itu sungguh luar biasa. Kedua pria kerangka 1000 capion yang dipandu oleh kekuatan Bonsein tingkat kelima terbakar abis dan berubah menjadi abu. Sungguh sangat kuat. Bahkan para martial Saint tahap akhir yang kuat yang sudah memiliki dunia aturan kecil mungkin tidak memiliki kekuatan abnormal seperti itu. Tidak sulit bagi mereka untuk membasmi Bonsein tingkat kelima, tetapi sulit untuk menghancurkan tubuh kerasnya sepenuhnya Bonsein tingkat kelima. Ada apa dengan Taifan? Wu Seng Yun Fei Yang, seorang jenius yang pernah bertarung melawan Taifan sebelumnya, membuka matanya lebar-lebar dan melihat sosok di langit. Dia hanya membayangkan jika Taifan dapat mengerahkan kekuatan ini saat itu, meskipun dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak dapat melakukannya pada waktu yang tepat. Dia tidak bisa melakukannya bahkan jika Bonsein tingkat kelima langsung berubah menjadi abu. Perasaan ini sangat kuat. Taifan juga dikejutkan oleh kekuatannya sendiri saat ini. Kekuatan di tubuhnya begitu besar dan tak terbatas bahkan tubuhnya, yang telah diubah oleh 3 spesies Ibel, hampir tidak dapat menahannya. Dia sekarang secara bertahap menjadi manik. Dia sangat ingin melampiaskan kekuatan kekerasan di tubuhnya. Panggilan. Saat berikutnya, sayap Suzaku hitam abadi di belakang Taifan mengepak dengan keras, dan aliran panas bersuhu tinggi bergulir. Kemudian tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan menukik dengan kecepatan tinggi dari udara menuju pasukan kerangka di bawah. Dia ingin membasmi. Bang! Setelah jatuh ke dalam pasukan kerangka, energi keabadian yang melonjak langsung tersebar. Kemudian Qin Fan dengan santai mengulurkan jarinya dan menembakkan api hitam Nirvana langsung ke Bonsein tingkat 4 yang paling dekat dengannya. Peng! Sejenak,
Ternyata itu adalah perwira kerangka yang dibutuhkan Taifan untuk bekerja sama dengan boneka setengah dewa untuk membasmi. Api hitam keluar dari tubuhnya, terbakar dengan ganas dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Sisa tulang para dewa langsung tersedot ke tangannya. Taifan Shi sangat puas dengan kekuatan yang dia tunjukkan saat ini. Kemudian sayap hitam abadi Suzaku di belakangnya tiba-tiba mengepak lagi. Dua api hitam Nehai yang kejam dan kejam menyapu kedua sisi seperti banjir. Prajurit kerangka padat di sekitarnya adalah Bond Science tingkat ketiga level Sein langsung menjadi abu. Kekuatan semacam ini, yang hanya dilihat Taifan pada Santo bela diri terkuat Jinyang Wusheng, muncul dalam dirinya saat ini. Taifan merasakan darahnya mendidih. Kekuatan kuat ini tiba-tiba datang dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Kemudian dia melangkah maju dan menembak ke arah Bond Sein, Ji tingkat 6 yang merupakan pemimpin di kejauhan. Semua kerangka yang tersentuh oleh api hitam di tubuhnya sepanjang jalan tidak luput dan berubah menjadi abu. Sangat kuat, manusia orang pembawa sial, aku akan membasmimu. Kali ini si Shu adalah kerangka dari Bond Sein tingkat 6. Dia jauh lebih kuat. Menghadapi serangan Taifan, pemimpin kerangka itu mengeluarkan raungan pistol ditusukkan ke depan secara tiba-tiba. Aliran energi kematian Han dikumpulkan olehnya. Tulang putih tebal di tanah diledakkan. Pisau tulang tajam bercampur dengan energi yin yang padat menyapu angin dan awan dan akhirnya berubah menjadi harimau kematian yang besar dalam kehampaan. Mengaum dan melompat keluar, dia bergegas menuju Taifan dengan cepat. Bagus sekali. Taifan tampak percaya diri saat ini. Menerkam harimau kematian. Api hitam nirwana di tubuhnya berguling dan berkumpul di bawah pukulan ini, suhu tinggi yang membakar udara dan mengubah tulang-tulang di tanah menjadi hitam hangus. Pada akhirnya, api hitam yang kuat ini berubah menjadi mayat hidup Suzaku hantu. Dengan desisan seperti burung phoenix dari zaman kuno, Suzaku abadi hitam melebarkan sayapnya dan menghalangi langit dan langsung menerkam harimau kematian di sisi berlawanan. Ledakan. Dengan suara yang keras, hampir tidak ada ketegangan sama sekali. Harimau kematian itu langsung tersebar, dan kemudian bayangan Suzaku yang abadi menghilang ke dalam kehampaan. Menginjak kehampaan yang hancur, tiba-tiba menghantam tubuh Bond tingkat 6 Santo. Ah, sang komandan kerangka menjerit, lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam hangus, seolah-olah hanya kayu yang terbakar. Meski tidak hancur, diperkirakan sepanjang angin berhembus, pasti akan berubah menjadi abu. Benar saja, saat berikutnya, Qin Fan mencondongkan tubuh ke depan, mengulurkan tangannya dan menyedot kengerian merah di dahinya. Pemimpin kerangka mengeluarkan suara hijau dan sempit, dan kemudian jatuh sepenuhnya ke tanah. Di bawah kekuasaan Taifan, bahkan Bond Sein tingkat 6 tidak berdaya untuk melawan. Melihat pemandangan ini, manusia kuat dengan kekuatan marsial Sein tingkat 6 tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Dia sangat ketakutan di dalam hatinya Taifan di dunia kecil tanpa aturan untuk menghentikan api hitam ini. Situasinya adalah orang-orang kuat yang memiliki dunia kecil dengan aturan sebenarnya terkejut. Mereka tidak mungkin memiliki dunia kecil mereka sendiri dengan aturan yang pasti dapat menguraikan api hitam yang menakutkan ini. Bagaimanapun, dunia aturan kecil mereka jauh dari sesempurna jin yang martial Sein. Seorang penguasa bela diri dari gunung kecil sebenarnya memiliki kekuatan yang bahkan membuat para martial Sein tingkat menengah dan akhir merasa takut. Manusia yang jatuh. Basmi dia dengan cepat. Pada saat ini, Kaisar Kerangka tampak sangat marah. Dia sekali lagi mengangkat tongkat tulang di tangannya dan meraung. Suara seperti guntur bergema di lembah. Setelah menerima perintah Kaisar, meskipun para prajurit kerangka biasa takut, mereka tidak punya pilihan selain bergegas menuju tengkorak itu satu persatu. Haha, mereka hanya memberiku tulang para dewa. Taifan terjun ke tentara tanpa rasa takut. Saat sayap hitam Suzaku yang abadi mengepak, kerangka yang awalnya sulit untuk bertahan hidup musnah menjadi abu saat api hitam beterbangan. Para jenderal kerangka itu sepertinya ingin bergegas dan menyerang Taifan, tetapi dihadang oleh manusia yang kuat. Di satu sisi, itu karena mereka ingin membantu Taifan meringankan tekanan, tulang dewa di dahi mereka. Yang terkuat dan mereka tidak rela melepaskannya. Tanpa para jenderal kerangka itu, Qin Fan akan mampu mengalahkan ribuan orang dengan satu musuh. Prajurit kerangka biasa, perwira, ribuan, dan bahkan serangan tingkat komandan kerangka semuanya musnah begitu mereka mendekati api hitam di tubuh Taifan. Kemudian setiap kali api hitam dilepaskan, dapat menghancurkan sejumlah besar kerangka. Ho, melihat tidak ada kerangka, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menangkap Taifan. Monster tulang berkepala tiga itu juga meninggalkan jin yang martial Sein dan bergegas menuju Taifan. Manusia yang jatuh, matilah aku.
Bahkan Kaisar Kerangka meraung marah lagi saat ini, ketika Taifan ingin melancarkan serangan langsung. Terlihat Taifan cukup menarik sekarang. Pikirkan dirimu sendiri. Di sisi lain, Martial Saint Jin yang terkejut dengan kemunculan kekuatan menakutkan yang tiba-tiba dari Taifan. Ketika Kaisar Kerangka ingin menyerang Taifan, dia menembak langsung ke arah Taifan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Manusia terkutuk, kamu akan menyesalinya. Ibel lahir, kalian semua akan mati. Kaisar Tengkorak tidak punya pilihan selain menyerang Taifan saat ini. Dia kembali dengan sangat marah dan membalas budi Martial Saint Jin yang lagi. Ketika dia melihat monster berkepala 3 yang kuat menyerbu ke arahnya, Taifan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya saat ini. Orang ini bahkan tidak bisa dibasmi oleh Jin Yang Martial Saint, tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Jadi Taifan tidak bermaksud untuk bertabrakan dengan monster itu secara langsung, tetapi membasmi kerangka lain sambil mundur, ingin menunda waktu sampai Martial Saint Jin Yang dapat menangani Kaisar Tengkorak sebelum menanganinya. Namun meski begitu, masih banyak kerangka yang menyerang dari segala arah, membuat Taifan sedikit sibuk menghadapinya. Yang lebih parahnya lagi, dia merasa api hitam nehai di tubuhnya sepertinya melemah. Singkatnya, pemandangannya cukup kacau untuk beberapa saat. Ledakan, dan pada saat ini, guncangan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba datang, tulang-tulang bumi di bawah kakimu dan bahkan seluruh lembah berguncang dengan hebat. Ledakan. Dampak lain yang lebih kuat kali ini, tanah tulang yang luas di tengah lembah membuka celah panjang jauh ke dasar. Kemudian seluruh lembah tiba-tiba merasakan vitalitas yang sangat kuat dan bertenaga. Meletus. Seolah-olah vitalitas semua pegunungan di sekitarnya terkubur di sini. Aduh, saat berikutnya, pohon besar yang menjulang tinggi tiba-tiba naik ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat dari bawah tanah. Dan dengan munculnya pohon kuno ini, terjadilah auman naga yang sangat kuno yang mengejutkan seluruh dunia. Naga itu bernyanyi di seluruh dunia. Nafas abadi dan jauh datang dari kedalaman bumi. Getaran sebelumnya adalah sebuah pertanda, dan kemudian muncullah kemunculan tiba-tiba dari pohon yang menjulang tinggi ini. Suara auman naga disalurkan ke bawah tanah melalui batang pohon kuno tersebut. Suara ini tidak terlalu keras, bahkan suara yang agak tertahan, tetapi terdengar sangat jelas ke telinga semua orang. Pada saat ini, setiap orang merasakan getaran yang datang dari lubuk jiwa mereka, yang merupakan semacam ketakutan naluriah dari bawahan terhadap atasan. Terutama kerangka itu, yaitu Jenderal Kerangka dengan kekuatan Bonsain tingkat ke-7, semuanya tergeletak di tanah saat ini, sama sekali tidak bisa bergerak. Sekuat monster tulang putih berkepala 3, ia juga dipengaruhi oleh aura yang sangat kuat ini. Tubuhnya yang besar tenggelam jauh ke dalam tanah, dan ia meraung dengan suara rendah, seolah-olah ada lengan besar yang menekannya, membuatnya tidak bisa menolak sama sekali. Guncangan bumi masih terus berlanjut. Pohon kuno besar yang menjulang tinggi telah menjulang setinggi hampir 100 kaki, namun masih tumbuh dengan pesat ke atas. Mahkota hijau besar menutupi seluruh kerajaan tulang, yang awalnya tampak suram dan menakutkan. Saat pepohonan kuno tumbuh, ada juga aliran vitalitas yang kuat memancar keluar darinya. Pada saat ini, beberapa tumbuhan yang dipenuhi aura muncul dari tanah di bawah tanah seputih tulang, dan bahkan puncak yang sunyi dan bercahaya di keduanya, samping, setelah semburan vitalitas ini muncul, sendewa hijau segar segera muncul. Segala macam perubahan magis membuat lembah yang semula mati mulai menjadi penuh kehidupan saat ini. Udara di seluruh lembah yang ditempati oleh udara suram dan mati langsung dimurnikan, seolah-olah sedang musim semi dunia. Apakah ini segel dari benih ibel keempat yang telah dibuka? Mata Qin Fan membeku saat ini. Mengapa dia tidak menyangka bahwa benih ibel keempat akan langsung meledak dari tanah? Dia melihat pohon kuno besar di depannya dan merasakan kejutan spiritual. Saat ini, pohon raksasa itu terus tumbuh, dan kini diperkirakan tingginya lebih dari 500 kaki. Vitalitas yang kuat mengalir ke wajahnya, memberinya perasaan rileks di sekujur tubuhnya. Jelas sekali bahwa ini adalah spesies ibel pemindah kayu. Itu diubah oleh Raja Ibel Naga Azure yang bertanggung jawab atas vitalitas elemen kayu di zaman kuno, jadi suara auman naga abadi baru saja terdengar darinya. Pantas saja tempat ini terlihat begitu terpencil dari kejauhan. Benar saja, semua vitalitas telah tersegel. Sekarang segera setelah segel spesies ibel ini dibuka, semua vitalitas dilepaskan. Saya mulai memahami mengapa spesies ibel kayu ini, yang dengan jelas mewakili vitalitas tak terbatas, menunjukkan bahwa area yang luas sama sekali tidak bernyawa. Di satu sisi, karena tempat ini ditempati oleh begitu banyak makhluk undead. Makhluk undead ini telah mengumpulkan energi kematian dalam jumlah besar, yang secara alami akan mempengaruhi vitalitas.
Di sisi lain, karena spesies Ibel tipe kayu ini memang telah disegel, dan semua vitalitas mungkin telah disegel pada saat yang sama. Mungkin juga spesies Ibel yang disegel di sini sedang mencoba untuk keluar dari tanah. Semua vitalitas di dekatnya terserap. Bagaimana dengan roh binatang penjaga spesies Ibel? Tapi segera, Qin Fan menemukan bahwa meskipun pohon kuno itu masih tumbuh ke atas, dia tidak melihat hantu Raja Ibel Naga Azure yang seharusnya muncul, atau bahkan bayangannya, dari Raja Ibel. Lihat wujud sebenarnya dari spesies Ibel kayu ini. Apa yang terjadi? Qin Fan merasa sedikit cemas, karena roh binatang penjaga belum muncul, tapi sekarang keabadian di tubuhnya perlahan-lahan hilang, dan sayap Suzaku yang abadi hitam secara bertahap kehilangan penampilannya ke warna merah terang, api nirwana jelas menghilang perlahan. Keadaan abadi Suzaku memang sangat menakutkan. Hal ini memungkinkan Qin Fan untuk mengerahkan kekuatan yang hampir menantang surga. Dia dapat membasmi Komandan Tengkorak dengan kekuatan Bonsein tingkat 6 hanya dengan seorang Martial Lord. Bahkan prajurit Martial Saint tingkat ke-5 dan ke-6 di antara para pejuang manusia mungkin bisa mengalahkannya. Tapi ada batas waktunya. Keadaan Suzaku yang abadi ini hanya ada untuk jangka waktu setelah kelahiran kembali Suzaku. Setelah jangka waktu tersebut berlalu, Suzaku akan kembali ke keadaan semula dan bahkan jatuh ke dalam keadaan yang relatif lemah. Tanpa keadaan abadi ini, bagaimana saya bisa mendapatkan benih Ibel ini? Qin Fan tidak bisa menahan rasa cemasnya, karena dia bisa merasakan bahwa roh binatang penjaga dari benih Ibel kali ini jauh lebih baik daripada 3 penjaga sebelumnya, roh binatang. Jauh lebih kuat, bahkan sebelum dia melihat tubuh aslinya, aura itu saja sudah membuatnya takut. Peng! Akhirnya, sinar nirwana terakhir di tubuhnya menghilang, dan sayap Suzaku busi di belakang Qin Fan juga berubah kembali ke sayap Suzaku berwarna merah terang aslinya, kecuali luka di atasnya, mereka benar-benar hilang, dan kekuatan mereka tidak ada lagi sama seperti sebelumnya. Selain itu, ia menemukan bahwa anggota badan dan tulangnya menjadi sedikit lemah bahkan lamban karena digoda oleh energi yang kuat dan keras tadi, membuatnya merasa tidak dapat meningkatkan kekuatannya. Tidak bagus. Qin Fan tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Dia tahu bahwa keadaan keabadian ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui. Kebetulan kekuatan kematian menghantam benih Ibel Suzaku, dan itu terpicu secara tidak sengaja dia. Akan sulit baginya untuk melancarkan perang di wilayah tersebut. Biarpun dia menghadapi kematian lain kali, tapi spesies Ibel Suzaku sendiri tidak bisa merasakan serbuan kekuatan kematian, maka dia tidak akan bisa terlahir kembali. Lagi pula, Suzakulah, bukan dia, yang memiliki kemampuan untuk dilahirkan kembali. Dia belum menyempurnakan spesies Ibel Suzaku menjadi satu tubuh. Terlebih lagi, dia masih dalam kondisi lemah setelah kelahirannya kembali. Bahkan jika kekuatan maut menyerang lagi, mustahil baginya untuk terlahir kembali dalam waktu singkat. Singkatnya, situasi saat ini sekali lagi sangat tidak menguntungkan bagi Qin Fan. Orang pembawa sial manusia, kamu akan menyesalinya. Kamu pasti akan menyesal. Saat Ibel keluar, kalian semua akan mati. Di sisi itu, hanya Kaisar Kerangka yang masih bisa berdiri tegak saat ini, melambaikan tangannya dengan liar si putih tongkat tulang meraung berulang kali anak-anak. Cepat tebang pohon besar orang pembawa sial ini. Jangan biarkan tumbuh lagi. Dan tepat di bawah keterkejutan suara Kaisar Kerangka, kerangka itu sepertinya diberkati oleh semacam kekuatan. Awalnya, mereka tiba-tiba berdiri dari tanah satu persatu, dan kemudian mereka semua bergegas menuju pohon kuno besar yang menjulang tinggi pohon itu. Dia melambaikan senjata tulang di tangannya dengan sekuat tenaga, mencoba menebang pohon besar ini. Namun, pohon kuno yang mencapai langit itu ternyata sangat keras. Bahkan Jenderal Kerangka dengan kekuatan Bonsein tingkat ke-7 hanya meninggalkan lubang dangkal di dalamnya. Saya tidak tahu tahun atau bulan berapa. Sepertinya pohon purba yang menjulang tinggi ini memang berkerabat dekat dengan spesies Ibel tipe kayu. Kerangka ini sangat takut dengan pertumbuhannya yang terus berlanjut. Seharusnya karena ketika tumbuh sampai batas tertentu, segel spesies Ibel akan menjadi dilepaskan. Jika terbuka penuh, spesies Ibel mungkin akan keluar dari tanah. Qin Fan berpikir dalam hati ketika melihat pemandangan ini. Namun kini tampaknya begitu pohon purba yang menjulang tinggi ini terlepas dari tanah, tidak mudah untuk ditebang. Pohon kuno ini menjulang tinggi ke langit dan sepertinya dengan panik menyerap energi kayu dari seluruh lantai 4 menara Kowloon, membuatnya tumbuh semakin kuat. Sepertinya kerangka ini sangat takut dengan pohon kuno yang aneh ini. Ayo kita berburu tulang para dewa sekarang. Lagi. Ini adalah kesempatan terbaik bagi manusia yang kuat untuk mendapatkan tulang para dewa. Mereka benar-benar tidak ingin membiarkannya begitu saja. Saat ini,
Qin Fan sedang berdiri di bawah pohon kuno yang mencapai langit, tapi dia tidak seperti manusia kuat lainnya. Dia mengambil kesempatan untuk berburu tulang para dewa, sebagian karena dia dalam kondisi lemah sekarang, dan sebagian lagi karena dia ingin menunggu dan melihat perubahan apa yang akan terjadi pada benih ibel itu selanjutnya. Sial, sial, Kaisar Tengkorak pada saat ini, dia meraung marah dan terus melambaikan tongkat tulang di tangannya, sepertinya berusaha keras untuk menekan spesies ibel lagi. Ini adalah kesempatan. Martial Saint Jinyang juga memadatkan matanya saat ini. Dia masih ingat apa yang diminta Qin Fan, jadi saat ini dia tidak lagi memberi kesempatan kepada Kaisar Tengkorak wilayah naga emas api merah yang sangat besar meraung ke arah Kaisar Kerangka. Pada saat ini, monster berkepala 3 itu tidak bersama Kaisar Tengkorak, dan ia juga perlu menekan spesies ibel, jadi dalam menghadapi serangan mendadak ini, ia tidak dapat mengalokasikan banyak kekuatan untuk mempertahankan dirinya. Manusia terkutuk. Kaisar Kerangka sepertinya tidak mau menyerah untuk menekan spesies ibel pada saat ini. Ketika dia melihat naga emas api merah bergegas ke arahnya, mata hantu hijau samar itu terbuka lebar, dan dia langsung melawan dengan tubuhnya. Pukulan ini. Peng! Bagaimana serangan jin yang Martial Saint bisa menjadi biasa? Energi 5 elemen yang bergulir, yang dipadatkan oleh kekuatan dunia aturan kecil, secara langsung menghancurkan tubuh keras Kaisar Kerangka dengan cara yang merusak. Orang pembawa sial manusia, kamu akan menyesalinya. Kalian semua akan berada di sini hari ini. Meskipun tubuh Kaisar Kerangka terbagi menjadi 2 bagian, tengkorak emas itu masih berbicara dengan cara yang menyeramkan dan menakutkan, seperti kutukan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Martial Saint Jin yang melangkah maju, mengulurkan telapak tangannya, mengaktifkan kekuatan aturan dunia kecil, menghancurkan tengkorak Kaisar Kerangka, dan kemudian menghancurkan inti kristal emas yang berisi tulang para dewa. Mengambilnya. Suara itu berhenti tiba-tiba. Mengambil inti kristal emas di tangannya dan melihatnya, Jin yang Martial Saint tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Dia memegangnya erat-erat di tangannya, dan kemudian dengan cepat terbang menuju tempat Qin Fan. Qin Fan, saya telah membantu Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Saat berikutnya, Jin yang Martial Saint mendatangi Qin Fan dan menyerahkan kepadanya inti kristal emas yang sangat berharga. Senior, melihat inti kristal emas ini, Qin Fan merasa tergerak dari lubuk hatinya. Kerangka besar para dewa ini adalah sesuatu yang berpotensi memungkinkan Martial Saint Jin yang menerobos ke alam setengah dewa, dan sekarang dia memberikannya kepadanya seperti ini. Namun, sebelum Qin Fan sempat menjelaskan bahwa yang dia butuhkan sebenarnya bukanlah inti kristal emas ini, pada saat ini, auman naga besar, yang jauh lebih keras tadi, tiba-tiba datang dari pohon kuno yang mencapai langit seperti guntur dari batang pohon. Saat Kaisar Tengkorak meninggal, segelnya rusak. Saat berikutnya, mahkota pohon kuno yang mencapai langit tiba-tiba meledak, dan kemudian bayangan hijau besar, seperti gunung yang megah, perlahan muncul di atas pohon kuno yang rusak. Ini adalah naga hijau raksasa. Kepalanya seperti unicorn, penampilannya sangat mulia, dan matanya megah. Wajahnya memiliki janggut panjang seputih salju, menunjukkan gambaran kuno. Tanduknya seperti rusa, dan lilitan nyamuknya terjalin begitu indah hingga tampak seperti sebuah karya seni. Tubuhnya seperti ular panjang, panjangnya lebih dari 1000 kaki, sisik hijau berkedip-kedip, dan cahaya dingin bergulir. Ekornya yang panjang seperti ikan mas, bila diam seperti bulan di langit atau sungai air murni, bila bergerak menjungkir balikkan sungai dan laut, serta membuat angin dan awan bergulung. 5 cakar menginjak awan, memiliki kekuatan untuk memandang rendah dunia. King Long, juga dikenal sebagai Changlong, bangga dan mulia. Sedangkan untuk Azure Dragon Demon Lord, dia membanggakan dirinya karena sangat bersemangat dan pemurung. Dikatakan bahwa di zaman kuno, apa yang paling suka dilakukan oleh Raja Ibel Naga Azure adalah mengendalikan negara manusia dan membuat semua manusia memujanya dan mempercayainya. Akibatnya, para dewa tidak puas dan ingin menekannya. Raja Ibel Naga Azure memiliki kekuatan magis yang sangat besar. Dia bisa menghembuskan nafas naga dari mulutnya dan membasmi semua orang di kota dalam sekejap. Satu langkah cakarnya bisa menghancurkan gunung dan sungai. Hal ini dapat membuat rumput dan pepohonan tumbuh, tetapi juga dapat mencegah tumbuhnya rumput dan pepohonan. Satu langkah cakar dapat langsung menghancurkan hutan yang luas. Energi elemen kayu yang dikendalikannya tidak hanya dapat memadatkan racun yang membasmi manusia, tetapi juga memberikan vitalitas tak terbatas kepada manusia serta menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Oleh karena itu, manusia menghormati dan takut akan hal itu. Dan karena Raja Ibel King Long bertanggung jawab atas vitalitas elemen kayu,
dia dilahirkan dengan kendali mutlak atas vitalitas elemen kayu. Dimanapun berada, semuanya akan selalu muncul dan tumbuh-tumbuhan akan tumbuh liar, tanaman manusia tumbuh dengan cepat dan menghasilkan panen yang baik. Jadi nyatanya masih ada beberapa negara manusia yang bersedia mengabadikannya. Hanya saja hal itu menimbulkan kecemburuan para dewa yang mengira hal itu menyebabkan kerugian bagi dunia, dan akhirnya terpaksa menjadi kekuatan Ibel yang memberontak melawan para dewa, menjadi salah satu dari 5 Ibel terkuat yang memberontak melawan para dewa. Singkatnya, Raja Ibel Naga Azure memiliki kekuatan yang besar. Saat para dewa bertarung, itu adalah Ibel yang sangat kuat yang bahkan sangat ditakuti oleh para dewa. Tentu saja, kelima Raja Ibel semuanya sangat kuat, tetapi sulit untuk membedakan mereka. Hanya dapat dikatakan bahwa masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Raja Ibel lain yang disebutkan di sini adalah Raja Ibel biasa selain 5 Raja Ibel besar, yang juga memiliki kekuatan besar. Sekarang, roh binatang penjaga yang ditinggalkan oleh Raja Ibel Naga Azure ini melayang dengan anggun di udara, mata naganya memandang rendah dunia, memandang rendah semua makhluk hidup dengan sikap merendahkan. Penampilan yang mulia dan agung seperti itu mengejutkan jiwa. Pada saat ini, semua manusia yang kuat tidak bisa tidak memiliki perasaan berlutut dan beribadah di dalam hati mereka. Setiap level Martial Saint dan bahkan orang-orang kuat di tahap akhir Martial Saint yang memiliki dunia aturan kecilnya sendiri mau tidak mau merasa bahwa mereka sangat kecil saat ini. Cahaya dingin dari sisik naga hijau melayang, dan semburan nafas naga yang sangat kuat terpancar dari atas ke bawah, penuh dengan campuran vitalitas dan kehancuran, seolah-olah dapat membasmi orang secara instan dan menghidupkan kembali orang secara instan. Kuat, sangat kuat. Hanya sisa-sisa kuno dari Raja Ibel Naga Azure yang sudah memberikan perasaan yang tak tertandingi kepada orang-orang. Melihat hantu Raja Ibel Naga Azure yang melayang di udara, Qin Fan tidak bisa menahan perasaan sangat terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia mengira roh binatang penjaga dari spesies Ibel keempat ini akan jauh lebih kuat daripada 3 roh binatang penjaga pertama, dia tidak menyangka roh itu akan sekuat itu. Tidak hanya kekosongan ini jauh lebih besar dari 3 roh binatang penjaga pertama, tetapi auranya juga 100.000 kali lebih kuat. Qin Fan melihat ke langit, dan sangat terkejut hingga dia terdiam sesaat. Dikatakan bahwa Raja Ibel kuno ini mampu mengerahkan tubuh mereka puluhan ribu kaki di zaman kuno, berdiri tegak di langit dan bumi, dan menelan gunung dan sungai dengan amarah. Oleh karena itu, ukuran virtual dari roh binatang penjaga Ibel sebenarnya menunjukkan sejauh mana kekuatannya yang tersisa. Bentuk virtual Raja Ibel di depanku tingginya lebih dari 1000 kaki, dan kekuatannya diperkirakan 1/10.000 dari kekuatan sebenarnya Raja Ibel kuno. Hanya 1/10.000 saja sudah cukup untuk memiliki kekuatan yang luar biasa dan menghancurkan bumi. Apa ini? Melihat roh binatang penjaga dari spesies Ibel keempat terungkap, Jinyang Wusheng Hongshan di samping Qin Fan juga menunjukkan ekspresi terkejut dan terkejut. Bahkan dia, merasakan luas dan luasnya nafas dan kekuatan di langit ini, yang tak tertandingi oleh kekuatan manusia. Senior, sebenarnya yang kuinginkan bukanlah kerangka dewa ini, tapi Qin Fan menarik napas dalam-dalam saat ini dan menyerahkan inti kristal emas yang baru saja diberikan Jinyang Martial Saint kepadanya, lalu berkata perlahan. Kamu sedang membicarakannya. Bahkan Jinyang Martial Saint sangat terkejut hingga dia hampir tidak bisa berkata-kata. Dia baru saja akan membasmi Kaisar Tengkorak. Dia pergi untuk membantu Qin Fan membasminya kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menghadapinya dengan dia sama sekali tidak percaya pada binatang buas tak tertandingi di langit yang hanya ada di zaman kuno. Bahkan Hong San, Martial Saint nomor 1 di daratan, tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi roh binatang penjaga dari spesies Ibel keempat ini. Ya, alasan mengapa saya berkelana ke lantai 4 Menara 9 Naga adalah karena itu. Pada saat ini, Qin Fan merasakan secara mendalam betapa sulitnya memurnikan benih Ibel ini, dan bahkan merasakan sedikit ketidakberdayaan. Bahkan jika Jin yang Martial Saint tidak dapat berbuat apa-apa, dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara apapun untuk menghadapi roh binatang penjaga spesies Ibel ini. Di sisi lain, ketika gambar Raja Ibel Naga Azure muncul di langit, Kaisar Tengkorak telah hilang. Awalnya terlihat sangat manik dan ingin menyerang pasukan kerangka manusia dengan putus asa, tapi saat ini, tanpa pengecualian apapun, mereka semua sujud lagi ke bumi. Bahkan ada beberapa kerangka lemah yang relatif dekat dengan tubuh Perdana Menteri Azure Dragon. Di bawah tekanan aura Azure Dragon, tulang-tulang di tubuh mereka mulai hancur, dan perlahan-lahan jatuh ke tanah secara otomatis tampak sangat menakutkan. Aduh, dan pada saat ini, Ibel naga hijau di langit sekali lagi mengeluarkan auman naga yang mengejutkan dunia. Jangkauannya sangat luas, tahan lama, dan dahsyat berubah dalam terang dan gelap.
Ledakan. Saat berikutnya, salah satu dari 5 cakar raksasa penampilan Evil Azure Dragon tiba-tiba terulur. Terdengar suara keras, dan lembah berguncang. Cakar ini langsung menginjak tanah, dan di bawah cakar tersebut, kebetulan ada monster besar dengan 3 tulang putih dan tengkorak yang tampak sangat kecil saat ini. Retakan. Hampir tidak ada halangan, dan binatang super ganas, yang bahkan sulit dihadapi oleh Santo bela diri terkuat di daratan, Jin Yang Wuseng, diinjak-injak hingga rapuh seperti tahu. Pada saat yang sama, dengan langkah Evil Naga Hijau, tanah tulang dengan cepat menghilang, dan kemudian lembah yang awalnya merupakan kerajaan tulang dan puncak sekitarnya yang awalnya gundul menjadi hijau tumbuh dengan liar. Pohon-pohon yang menjulang tinggi muncul dari tanah dan menjulang dari tanah. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan hijau. Dan ketika pohon-pohon ini tumbuh, vitalitas yang kuat mengalir ke arah mereka, dan dalam sekejap, hampir ribuan kerangka hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Kemudian mata acuh tak acuh dari fase Evil Naga Azure memandang manusia kuat di kejauhan, seolah mencari target berikutnya untuk melampiaskan amarahnya. Setelah ditekan selama bertahun-tahun, aura kekerasan membuat udara bergetar. Sangat kuat, semua orang, termasuk Martial Saint Jinyang, mau tidak mau menghirup udara dingin dalam-dalam, tampak terkejut dan terkejut. Kekuatan semacam ini mustahil untuk ditandingi manusia. Ayo pergi, semuanya, cepat keluar dari sini dan biarkan aku menyeretnya. Pada saat ini, Martial Saint Jinyang bereaksi paling cepat, dan suara rendah dan serius mencapai telinga sekelompok manusia yang kuat Santo Jinyang. Ambil langkah maju saat ini. Dunia aturan kecil yang muncul di permukaan tubuhnya semuanya dimasukkan ke dalam tubuhnya saat ini. Sebaliknya, setiap inci kulitnya memancarkan cahaya keemasan suci dunia tampak lebih cerah, padat, dan menembus jauh ke dalam diri manusia. Kalau begitu Jinyang Martial Saint, harap berhati-hati, kita harus mengungsi ke sini dulu. Melihat pemandangan ini, Martial Saint lainnya juga tahu bahwa memang sangat berbahaya untuk tinggal di sini, dan itu mungkin terlalu berbahaya. Martial Saint Jin yang tidak bisa berbuat apa-apa, jadi mereka semua melompat ke udara dan terbang keluar lembah. Qin Fan, kamu ikut juga. Dalam situasi ini, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku khawatir tidak ada yang bisa kulakukan. Kemudian, suara lelah Jin yang Martial Saint mencapai telinga Qin Fan. Qin Fan terdiam. Pada saat ini, dia melirik pohon kuno di bawah penampilan Evil Azure Dragon. Dia memperkirakan spesies Evil keempat, benih Evil kayu Azure Dragon tersembunyi di pohon kuno ini tidak mungkin dia bisa mendekat. Kali ini, roh binatang penjaga Evil benar-benar di luar dugaannya. Baru saja, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa pohon kuno ini sangat keras sehingga bahkan para bonsai tingkat 6 dan 7 tidak dapat meninggalkan lubang yang dalam di dalamnya dengan seluruh kekuatan mereka. Terlebih lagi, itu dia. Qin sedang berjuang dengan susah payah di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan benih Evil sekarang. Senior, silakan pergi bersama kami dulu. Qin Fan akhirnya tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit dan memutuskan untuk pergi sementara. Dia juga berbicara dengan Jinyang Martial Saint. Dia tidak bisa lihat orang yang paling penting ini. Qiang Wusheng meninggal di sini. Aku tidak bisa pergi. Aura binatang buas kuno ini telah memblokir seluruh lembah. Aku harus menunda waktu untukmu, jika tidak, tidak ada yang bisa pergi. Martial Saint Jin yang menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian dia terus menatap ke depan dengan tegas dengan matanya, perlahan melangkah maju selangkah demi selangkah, berjalan tepat di bawah wujud Evil Naga Hijau. Seolah-olah dia sedang meratapi bahwa dia akan mati. Qin Fan dapat melihat bahwa setiap kali Jin yang Martial Saint mengambil langkah, tanah akan sepenuhnya berubah menjadi emas dan besi, menekan energi dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pesat. Ini seharusnya menjadi cara untuk melawan fase Evil Azure Dragon untuk sementara, memungkinkan setiap orang punya waktu untuk terbang jauh. Senior, hati-hati. Pada saat ini, Qin Fan merasa setiap saraf di tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya tampak sedikit lembab. Kemudian dia mengertakkan gigi, menginjak kakinya, membuka sayap burung vermilion, dan mulai terbang menjauh dari sini. Dia tahu bahwa tinggal di sini sia-sia, tetapi dia tidak dapat memenuhi niat baik Jin yang Martial Saint. Dan ketika Qin Fan naik ke ketinggian 100 meter, dia tiba-tiba melihat benda bersinar muncul di depan matanya. Dia menangkapnya dan menemukan bahwa itu ternyata adalah cincin penyimpanan sederhana. Ingat, jangan biarkan benua Wutian hancur. Kemudian suara terakhir Jinyang Martial Saint terdengar samar-samar. 650.